Selamat siang semuanya teman-teman. Kita kembali lagi dalam rangkaian agenda di Undiscovered Territory of Design, Establishing Critical Design Discourse yang sedang diadakan di Fragment Project Bandung dari tanggal 12 sampai 21 Januari. Hari ini kita akan membahas tentang kreativitas but expanded. Gimana tuh? Jadi sebenarnya ini akan merespon tentang fenomena di mana kreativitas ini seringkali ada apa ya? Jadi sebuah tolak ukur baru gitu di setiap job vacancy gitu. Ada harus kreatif, harus out of the box ya, terus dan harus bisa ngonten gitu ya kadang-kadang. Nah, jadi kita bakal melihat dan mendengarkan gitu ya dari pemateri yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah ada Mas Naufal dari Monoponik sebagai studio manager ya, studio head, dan sekarang juga sudah ada Dani Effendi sebagai praktisi, CEO, founder Jejak Kurcaci ya. Dan terima kasih ada yang dari Jakarta sudah datang, Felisa dan Ibu dan ada Mas Mona juga, dan peranggap kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Didi, Pak Tufel dan Bu Rika ya. Untuk sesi pertama ini kita mungkin mulai dari Mas Nov ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Aplaus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, nunggu slide-nya. Ini masih Dani Effendi. Oke, perkenalkan saya Noval, atau mungkin sering dipanggil Nov. Saya di Monoponik, studio head di Monoponik. Monoponik adalah studio brand and design yang tahun ini insya Allah masukin tahun ke-12. Salam kenal semuanya. Dan saya sebenarnya bukan asli Bandung, saya asli Jogja. Ada yang asli Jogja nggak? Atau Jawa lah, Jawa. Magelang ya. Nah, kalau ditanya Jogja dari mana? Dari Bantul. Nah, sebenarnya mungkin kalau kasih konteks sedikit kenapa saya diajak Besot gitu ya untuk ngisi ini, mungkin karena Besot melihat saya sebagai yang dulunya kuliah manajemen bisnis kok bisa-bisa jadi desainer gitu, atau malah bikin studio desain gitu. Karena emang waktu dulu sih sebenarnya kurang familiar sih sebenarnya sama studio atau mungkin DKV itu sendiri gitu ya, karena waktu itu banyak banget sebenarnya kalau di Jogja sebenarnya kalau ngomongin yang dekat sama seni gitu ya, walaupun saya suka gambar ya isi gitu, tapi waktu itu ya kalau ngomongin isi itu banyak kalau ngomongin isi itu sering kali acap kali lah gitu ya, mungkin kalau buat keluarga saya terutama yang notabene banyaknya PNS, guru gitu ya. Ya isi itu seniman gitu, terus habis itu mau apa habis itu jadi seniman. Terus yang sering diucapin ini sih jarang mandi gitu. Padahal sebenarnya kan bener. Punten. Jadi akhirnya saya nggak ambil isi dan hijrah ke Bandung gitu. Bentar. Kalau balikin gimana, Sot? Yang bawah ya. Oke. Karena sebenarnya kalau ngomongin tadi salah jurusan segala macam itu udah fenomena umum gitu. Kalau di Indonesia terutama ya. Bahkan kata Pak Menteri itu ya 80% orang Indonesia tuh nggak sesuai sama jurusannya gitu. Dan mungkin banyak banget gitu fenomena yang terjadi. Kayak misalnya teman saya yang kuliahnya biologi misalnya jadi malah bisnis tentang productivity. Ada juga sama juga kuliah biologi juga malah dia bisnisnya kerudung gitu. Ya maksudnya udah umum gitu.
Dan kalau di luar sama juga sebenarnya terjadi seperti itu, karena rata-rata orang ya akhirnya emang ngambil jurusan tuh tadi ya banyak sekali pertimbangan mungkin pas di awal, jadi akhirnya mungkin disebut salah jurusan gitu. Tapi salah jurusan itu akhirnya mungkin jadi punya warna tersendiri sih ketika sudah berprofesi gitu. Dan ya mungkin salah satu alasan yang paling banyak ya kalau di saya tadi ya sebenarnya orang tua juga gitu. Dan kalau akhirnya saya pindah ke Bandung gitu, gampang sih alasan ke Bandung karena Bandung tuh banyak brand bagus lah gitu di Bandung, yang sering saya dengar dan saya pakai juga gitu. Dan tapi saya bersyukur sih akhirnya, karena kenapa saya orang Jogja yang ke Bandung, dan saya pas balik lagi ke Jogja untuk liburan atau mungkin balik lagi ke Bandung bolak-balik seperti itu, ngelihat bahwa sebenarnya kota ini tuh sama-sama kreatif gitu, tapi dua kota ini tuh punya karakteristik yang cukup beda gitu. Kalau saya lihat Jogja itu lebih ke seni gitu, kota seni dengan culture-nya, dengan senimannya gitu. Dan Bandung dengan kota yang dekat sama Jakarta lebih dinamis, lebih adaptif. Mungkin salah satu mungkin indikatornya kalau di Jogja banyak banget ditemuin gitu acara-acara atau event atau pameran gitu yang hubungan sama seni. Tapi sebaliknya kalau di Bandung kita akan dengan mudah gitu ya nemuin pameran atau mungkin hal yang terkait sama desain, termasuk yang dibuat sama Besot dan panitia yang ada di sini gitu. Mungkin tepuk tangan dulu buat Besot. Oke, kalau balik lagi ke ngomongin jurusan gitu ya. Jurusan yang dekat sama kreatif itu apa sih sebenarnya? Ternyata ada 10 jurusan yang salah satunya juga di graphic design gitu. Tapi kalau ngomongin dunia kerja gitu ya, banyak sekali perusahaan yang gak mentingin background gitu, terutama mungkin yang di industri kreatif itu gak mentingin tentang lu tuh jurusannya apa, lu dulu kuliah di mana, IPK berapa gitu, mungkin juga nggak terlalu bermasalah gitu. Yang penting kan kalau mungkin di studio, termasuk di studio saya, yang penting itu portfolio sama attitude sih sebenarnya. Bahkan dulu sempat pernah terima anak magang itu dulu kuliah komunikasi, tapi secara karya portofolionya attitude-nya bagus gitu. Malah sampai sekarang juga akhirnya berprofesinya jadi desainer gitu. Dan kalau ngomongin fakta berikutnya sih, di perusahaan juga akhirnya pun tadi ya nggak ngeliat jurusan, tapi mereka sering masukin elemen creativity gitu sebagai kompetensi yang disyaratkan gitu. Yang mana sebenarnya umum atau mungkin wajar gitu ya, karena kalau di perusahaan itu kan butuh kreativitas gitu. Karena kreativitas tuh hal buat akhirnya perusahaan itu bisa relevan karena terus berinovasi gitu. Dan kalau ngomongin di desain industri, kreativitas dan desain skill ini jadi dua hal yang mungkin penting atau jadi bahan bakar utama gitu ya untuk di studio desain terutama mungkin, dan mungkin di desain industri secara general gitu. Tapi tadi dua hal ini tuh bisa dipelajari di kampus, bisa juga di luar kampus, karena faktanya begitu. Teman-teman yang belajar di kafe mungkin ya, yang pelajari tentang skill dan knowledge di kampusnya, dia bisa lebih bergerak lebih cepat gitu untuk tahu metode atau mungkin tahu cara-cara mendesain yang baik lah gitu. Tapi untuk belajar creativity itu sebenarnya tadi luas banget gitu. Kalau dalam hal ini sih sebenarnya kalau di saya, sebentar, ini ceritanya berdebar-debar gitu. Karena jadi dua ini jadi jantung utama. Cuma kok nggak bisa di-play ini? Oh iya. Geserin. Nah kalau di creativity, kalau ngomongin di graphic design tadi punya role penting tadi ya, tentang inovasi tadi, terus untuk melihat perspektif yang berbeda, berpikir outside of the box, problem solver, terutama mungkin kalau berhadapan sama klien gitu ya, karena mungkin challenge-nya kan di sana juga kalau ngomongin
sebagai desainer. Dan untuk akhirnya bisa problem solve tuh ada dua hal juga yang penting, akhirnya punya empati ke user atau klien, dan tadi ya tahu benar-benar apa yang dia inginkan gitu, yang akhirnya tadi memecahkan masalahnya. Dan ketika punya apa ya mungkin roots creativity di dalam diri, dia tuh udah punya sense of estetiknya, walaupun tadi mungkin bisa jadi dia nggak kuliah di kafe misalnya. Tapi apakah sebenarnya tiap orang gitu ya, atau segelintir orang aja yang punya kreativitas di dalam dirinya, atau sebenarnya itu bisa bisa dipelajari gitu. Dua hal itu sebenarnya sama-sama ada gitu adanya, karena kalau ngomongin secara genetika, mungkin secara naluriahnya, kita setiap orang tuh punya pola otak yang berbeda gitu. Nah kemarin saya sih iseng deh pas tahun 2020 atau 2021 tuh tes yang namanya Stephen ini, untuk tahu kalau Stephen itu istilahnya mesin kecerdasan. Tiap orang tuh punya mesin kecerdasannya masing-masing. Dan kalau ngomongin orang yang kreatif gitu ya, biasanya tuh ada di kuadran yang I tadi, yang I itu intuitif gitu. Tapi ternyata pas saya tes, saya tuh dapatnya sensing gitu. Berarti kata dia ini berseberangan ini, itu nggak kreatif berarti gitu kan? Wah nggak kreatif. Tapi tadi ternyata secara persentase kalau ngomongin antara naluriah atau natural sama nurture gitu ya, itu ternyata 80-20 kalau saya percayain. Jadi yang ada itu di sini tuh sebagai karakter bawaan aja gitu. Tapi akhir ketika nantinya belajar gitu ya di luar gitu, sebenarnya bisa-bisa aja, karena tiap orang itu di dalam otaknya punya bagian yang namanya neuroplasticity ini. Jadi yang akhirnya ngebentuk orang tuh bisa tadi adaptif dan berubah gitu. Dan cara untuk melatih ini sebenarnya siapapun itu, kreatif atau enggaknya, mungkin merasa dirinya seperti itu bisa dengan cara mengalami banyak hal, experience, terus belajar banyak hal gitu ya. Dan akhirnya tadi si neuroplasticity-nya itu bekerja dengan baik lah. Dan kalau ngomongin tadi ya, kalau saya gitu ya sebagai orang yang nggak belajar secara formal gitu, yang saya pelajari akhirnya dari luar gitu, dari lingkungan. Salah satunya juga dari komunitas gitu. Dan karena kesukaan saya juga banyak di community itu, akhirnya jadi punya insight yang mungkin lebih kaya gitu untuk akhirnya dituangin ke project design atau mungkin ketika bikin karya desain gitu. Dan komunitas juga akhirnya ngebentuk studio kami juga waktu itu di tahun 2012, dan karena mungkin basicnya kita studio yang mana core-nya itu service, akhirnya yang paling penting berikutnya untuk akhirnya kita bisa belajar terus-terusan itu adalah dari klien gitu. Karena menurut saya juga sebenarnya desainer itu punya privilege sebenarnya untuk terus belajar gitu, untuk akhirnya terus bertumbuh gitu. Dan privilege itu benar-benar kita pakai banget di Monoponi, karena menurut kita klien itu sebenarnya partner buat kita untuk mecahin solusi gitu. Yang mana klien sebenarnya adalah masyarakat, atau mungkin target audiens pertama masyarakat, berikutnya lingkungan gitu. Dan karena tadi ya sifatnya kolaboratif, kami merasa sebenarnya klien itu perlu dilibatkan dalam tiap prosesnya. Dan karena klien itu juga backgroundnya juga macam-macam gitu ya, yang mana mungkin sebagian besar bukan anak desain gitu. Akhirnya jadi memperkaya diskusi, dan juga akhirnya jadi solusi yang mungkin lebih komprehensif lah gitu. Nah ini mungkin masukan bagi teman-teman yang desainer grafis mungkin yang berkuliah gitu ya, dari saya yang nggak kuliah. Jangan jadi visual fetish, mungkin maksudnya dalam hal ini tuh kita sebagai desainer tuh mungkin suka banget mengeksplorasi gitu ya, suka banget melakukan hal-hal yang mungkin memenuhi kepuasan diri gitu, salah satunya dengan membuat visual yang benar-benar kita banget misalnya gitu. Tapi bisa jadi itu nggak relevan sama problem yang ada kalau konteksnya tadi sama klien juga. Dan untuk menjadi relevan itu sih sebenarnya kita perlu banyak mungkin blind spot lain di luar kapasitas kita, atau mungkin dari segi hal-hal yang mungkin nggak kita pelajari di luar di kampus tadi. Mungkin kayak misalnya tentang
Kalau mungkin kalau di klien mungkin yang waktu dulu kita sebenarnya banyak belajar atau kolaborasi itu ketika banyak ngerjain kerjaan branding. Waktu di Bobox tuh kita banyak tektokan sama arsitek dan akhirnya juga menginspirasi satu sama lain untuk akhirnya membuat karya gitu. Salah satunya kalau di Bobox tuh kenapa kita pakai logonya bulat gitu, bukan kotak. Mungkin kalau box kan harusnya kotak gitu. Tapi kalau pas kita lihat di lapangannya dan visi ke depannya gitu, di lapangan tuh emang banyak yang dihasilkan bentuknya tuh kotak semua gitu, pots gitu kan. Dan kalau main comfy, kenyamanan lebih cocok bulat gitu. Dan kayak gitu sih di prosesnya tuh banyak banget akhirnya diskusi dan punya insight yang mungkin tadi nggak ada di ilmu atau mungkin pelajaran atau pengalaman yang udah kita dapatkan gitu. Terus juga di Bumi Moloka ini waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah, ini si kliennya tuh of money dan punya pingin bikin F&B di Ciwidey dan dia hire banyak orang banget di sini. Jadi prosesnya cukup menarik karena dari awal tuh emang awalnya bisnisnya nggak ada. Dari nama itu kita tuh tektokan banget sama keluarga, jadi keluarga besar itu diskusikan bareng akhirnya dapat nama sampai akhirnya tektokan sama bisnis konsultan, F&B konsultan, terus arsitek dan lain-lain akhirnya jadi si tempat ini gitu. Terus berikutnya kalau di internal gitu, untuk internal akhirnya kalau di Molopani punya namanya approach design seperti ini gitu, yang memastikan keselarasan antara konsep dan juga output desain. Dan mungkin juga di studio lain juga akhirnya perbedaan latar belakang itu jadi memperkaya untuk membuat misalnya untuk buat metode baru mungkin untuk metode desain misalnya kayak nanti bakal dijelasin sama Bayu ya di sore nanti gitu. Dan paradoksnya tapi ya kalau main creativity di desain itu creativity itu limitless sebenarnya, sumber dayanya nggak terbatas dan hasil akhirnya itu juga mungkin nggak bisa kita bayangkan melewati batas-batas kayak logika mungkin, teknologi, budaya dan lain-lain. Tapi dalam prosesnya untuk menjadi kreatif itu tuh ternyata malah butuh limitasi. Konteksnya kalau misalnya di project design misalnya, kalau nggak ada waktu, nggak ada timeline gitu, mungkin bisa jadi kerjaan itu nggak beres gitu. Terus kalau di budget misalnya, makanya kan ada istilah tuh akal-akalan bengkel misalnya, atau kalau di Jawa sih kayak reaktif misalnya gitu ya itu terjadi gitu, ya itu yang bikin kita kreatif. Jadi mungkin konklusinya sih semakin kompleks masalahnya, semakin besar mungkin tujuannya, semakin detail outputnya dan inovatif tuntutannya dan harapannya juga mungkin long lasting atau versatile ke depannya, maka dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin, expertise dan juga spesialis untuk menyelesaikannya. Gitu sih mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparannya, Mas Nov. Dioper ke Dani aja kali ya. Ya, mohon. Ada yang mau diganti dulu sih, ditambahin tadi. Oh, Ada yang. Oh siap. Ya, aku mau bridging dulu kali ya, menanggapi sedikit. Sebenarnya ini bener bisa ya tadi kalau kemarin kita sempat bahas tentang sama sindikasi sama Adgi bahwa banyaknya lulusan desain tuh setahunnya 14.000 gitu ya. Tapi ternyata kan 80% orang Indonesia tuh nggak pada akhirnya nggak ke industri juga gitu ya, pada ada yang bikin macam-macam gitu ya. Dan mungkin pemaparan tadi itu memberikan gambaran gambaran besar lah untuk kita untuk menyadari bahwa ya hari ini gitu si kreativitas maupun kapabilitas yang dimiliki desain sama seni itu udah dalam tanda kutip demokratisasi lah ya dan telah diutilisasi juga oleh disiplin-disiplin lain gitu, bahwa ya memang kreativitas nggak ada eksklusifnya untuk seni dan desain gitu ya, emang tumbuh subur gitu ya di disiplin-disiplin lain juga gitu ya. Oke, untuk pemateri selanjutnya
dari Dani Effendi. Ya, silakan Dani Effendi. Waktu dan tempat saya persilakan, berikan aplaus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin kalau misalkan tadi ngelihat paparan dari Mas Nov sendiri, kayak aku jadi berasa kuliah lagi. Materinya banyak banget. Kalau sekarang saya gak ada materi. Jadi mungkin kayak lebih ke pengalaman pribadi yang mungkin tadi tuh kayak pas ngelihat materi-materi Mas Nov tuh kayak apa ya, lebih ke divalidasi kali ya. Kayak oh ternyata mungkin jalannya di sini gitu. Jadi kayak kalau aku di sini mungkin lebih ke pengalaman pribadi sebagai Dani yang teman-teman sendiri, atau misalkan aku bisa perkenalkan sebagai jejak kurcaci. Oke. Yang pertama, kalau tadi Mas Nov bilang dari Bantul, from Bantul to Bandung, kalau saya ada yang tahu, jadi tebak-tebakan ya. Di kota kecil di Jawa Barat masih ada perbatasan kota sama kabupaten, tapi lebih mepet kabupaten. Jadi kalau misalkan mau ganti KTP jauh banget 3 jam. Kesel banget kan? Itu ada di Sukabumi. Jadi saya berasal dari Sukabumi dan ke Bandung itu tuh waktu pas mau kuliah. Itu pun kalau misalkan tentang kreatif, sebetulnya tuh kayak dulu itu tuh ngenal kreatifnya tuh cuman sebatas kayak, ini si AA ngegambar meni kreatif, bukan pakai F, pakai P, kreatif gitu kan. Aduh meni kreatif gitu ya. Tapi sebetulnya tuh lama kelamaan itu tuh kayak jadinya ya udah gitu, kayak dari kecil mungkin sampai SMA, apalagi SMA gitu. Kalau misalkan kayak ada di bukan jurusan ya, kayak OSIS gitu. Ikutnya di bidang kreatif gitu ya, kayak apa sih tuh namanya tuh Sekbid 8 gitu ya, tentang kreativitas gitu. Yang bagian ngecat gitu doang. Yang penting kan bisa nyampur warna ya kayak gitu. Tapi ternyata long story short, Dani itu pindah ke Bandung waktu pas kuliah. Seneng banget tuh. Tapi tahukah teman-teman kalau misalkan dulu itu aku bukan mau jurusan ke FSRD atau jurusan seni, taunya ekonomi karena jurusan IPS gitu. Pada akhirnya kalau misalkan dulu pun kayak mikirnya adalah aduh FSRD emang kayak gimana sih jurusannya kan, karena kalau misalkan di kampung sendiri jurusan guru atau manajemen lah tadi, manajemen, keguruan, perbankan itu tuh yang paling inilah bonafit gitu kan, bukan lagi-lagi bukan bonafit tapi bonapit gitu. Jadi kayak bonafit banget gitu kan. Cuman ya maksudnya tuh kalau misalkan ke situ kan aku pun nggak tahu ya, karena sebetulnya kalau misalkan kuliah pun alhamdulillah waktu itu kayak rezekinya memang kayak sama guru BK waktu itu didaftarin ke ITB. Padahal waktu itu kalau misalkan teman-teman tahu kan dulu ada bidik misi ya. Sekarang tuh kalau masih ada kan kalau saya. Bidik misi atau beasiswa kayak gitu. Aku daftarnya ke Unpad manajemen. Karena dulu pernah ikutan olimpiade ekonomi. Pinter enggak, gak menang. Nah terus akhirnya kayak ya udah sama guru BK, karena mungkin dia melihat potensi dari akunya sendiri tuh kayak oh ya udah ini kayaknya anak bisa gambar atau apa gitu ya, dia daftarin ke ITB. Karena waktu itu bidik misi itu pendaftarannya hanya bisa milih 1 universitas dan 2 jurusan di kampus itunya. Jadi bapak itu tuh pilihkan saya, yang pertama jurusannya FSRD, yang kedua SBM, tetap ya jalurnya ekonomi gitu. Nah cuman waktu itu karena memang ya udah itu udah dijalankan aja sama Tuhan, akhirnya kayak aku masuk FSRD ITB dengan have no clue mau ngapain di sana gitu kan. Taunya di kampung ITB apa Habibie lah, kan jauh ya gitu, saya bukan engineering gitu kan, saya cuman jadinya nanti FSRD tuh seniman gitu, kayak gimana nih gitu. Ya udah akhirnya kayak secara apa ya, kayak long story short sekarang kayak masuk ke ITB jurusannya apa, keramik. Katanya tadi kayak Dani fotografer, enggak, saya dulu keramik. Saya di keramik, jurusan keramik yang mana waktu itu kayak beneran waktu pas masuk juga tuh nggak tahu ini tuh harusnya ngapain gitu kan. Aduh ini tuh ngapain sih? Aku di sini ngapain nih gitu, karena kayak beneran yang penting kuliah waktu itu nyobain ya teman-teman, kayak ya udah yang penting kuliah, nanti lulus mau jadi apapun terserah gitu. Akhirnya apa? Ya semuanya berserah gitu. Nggak tahu mau kayak jurusannya kemana gitu. Akhirnya ya udah aku pilih jurusan keramik karena apa? Waktu itu taunya adalah jurusan keramik adalah jurusan yang paling banyak waktu bebasnya. Kenapa banyak waktu bebas? Karena waktu itu kayak sempet pengen kayak, pengen deh kalau misalkan di ITB kan katanya banyak yang student exchange atau misalkan kayak ya masalah-masalah yang kayak gitulah ya. Kalau misalnya di jurusan, ya udah aku ambil jurusan yang keramik itu, orangnya sedikit, banyak yang nggak milih. Berarti aku mikirnya kalau misalkan aku ambil jurusan itu, kalau ada student exchange, aku yang kepilih dong, karena aku yang paling mau, gitu. Yang di jurusan keramik banyakannya bohongan,
Jadi kayak ya udah aku pilihan pertama keramik waktu itu. Jadi kayak udahlah kita pelajarin aja di situ. Akhirnya kayak mengantarkan aku akhirnya bisa merasakan naik pesawat pertama kali di kuliah. Kemana? Ke Romania. Jauh banget kan, 23 jam gitu. Sendiri lagi ya. Di imigrasi udah dibilang sama si mama kalau misalkan ke imigrasi nggak tahu apa-apa, bilang aja nggak bisa ngomong gitu. Nanya gitu. Gimana gak bisa gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kayak ya udah deh gitu. Nah, dari situ akhirnya tuh kayak sampai sekarang jadi apa itu? Jadi foto sekarang tuh katanya. Nah, cuman di perjalanannya aku selalu mikir gitu kayak ini tuh salah nggak sih kalau misalkan aku jurusan keramik gitu. Ini karena ibu pun taunya adalah jurusan apa? Keramik gak mungkin ya gitu. Dia taunya apa keramik buat genteng atau kayak gimana gitu, buat tegel gitu atau kayak gimana, nggak mungkin kan gitu. Kayak interior mah udah arsitek gaya gitu kan. Padahal arsitek saya tiap hari Rabu mau nangis. Aksonometri, ukuran-ukuran, wah saya nggak masuk itu ternyata ukuran-ukuran kayak gitu. Akhirnya udah yang kayak gimana salah atau enggak kayak gitu kan. Jadi kayak banyak banget kayak perdebatan-perdebatan waktu pas tingkat 3 mau ke tingkat 4 karena di situ kayak harus mulai kayak ngambil materi gitu. Materi untuk kayak tingkat akhir tuh kayak gimana kan. Jadi kayak mikir, duh ini kayak gimana ya, tapi ya itu tadi mungkin karena jalannya lagi ketika aku keluar itu tuh kayak sempet diskusi sama temanku di sana. Waktu kayak kita di sana tuh exchange-nya tuh tentang budaya kebetulan. Dan kayak ya udah akhirnya tuh kayak dapat sahabat, intinya dapat sahabat yang kayak akhirnya tuh kayak ngomongin tentang insekuritas kita masing-masing lah intinya. Yang insekuritas terbesar saya waktu itu adalah kayak ngomongnya itu gimana ya kalau misalkan aku nanti kayak gimana, terus kayak gimana kalau misalkan berkarya tuh kayak aku nggak pede dan lain-lain kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak emang lo ini tuh ngapain kesini ke Romania jauh-jauh sendiri, terus kayak pengen belajar budaya, itu kan masih berseberangan sama si keramik juga gitu. Ya aku pengen nyari aja informasi-informasi atau apapun keluar karena sekarang aku masih nggak tahu mau ngapain gitu kan. Terus bilang kayak ya udah sebelum kamu keluar coba ke dalam dulu, baru nanti keluar lagi. Oh gitu. Ya udah tanya aja sama diri aku sendiri lagi maunya apa. Pas udah nanya nih kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak nemu-nemu. Ini gimana aku kayak ya gimana ya nggak tahu gitu ini kayak mau ngapain gitu kan kayak gitu. Akhirnya kayak ya udah deh kalau misalkan yang penting kan udah ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Terus kayak ya gak apa-apa, yang penting kayak gak apa-apa banyakin keluar dulu, balik lagi ke dalam diri sendiri ngobrol, keluar lagi, kalau nggak nemu keluar lagi, masuk lagi, gitu aja terus gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga kayak gitu sih gitu. Kayak jadinya ya udah akhirnya kayak aku berpikir bahwa ya udahlah jadi long life learner aja gitu. Karena semuanya pun bisa dipelajari, apapun bisa dipelajari, gak usah mikirin mau jurusan apa, atau misalkan aku sukanya apa, atau kayak gimana. Ya tadi kayak mungkin dari dulu sampai sekarang dihadapi dengan ketidakpastian, dan yang kedua adalah aku masuk jurusan atau apapun juga bukan karena emang kayak bukan kemauan gitu, tapi karena sudah dijalankan mungkin kayak gitu akhirnya. Jadi ya udah aku kayak mencoba untuk menggali lagi kayak ya udah aku mau ngapain ya udah aku mau coba investasi aja gitu. Terus aku berpikir bahwa kayak ternyata investasi aku ada di 3, ada di asa, cita-cita, yang mana kayak aduh aku pengen apa ya dan lain-lain mungkin banyak, tapi ya udah coba diambil satu-satu. Ketika aku sudah kayak dapet cita-cita itu pelajari positifnya berapa persen, negatifnya berapa persen. Kalau negatifnya kecil ya udah aku kembali lagi kayak gitu ke yang lain atau misalnya ke pilihan pertama. Tapi yang penting kayak aku investasinya di asa, yang kedua di raga. Aku banyak bertemu dengan manusia yang mana aku bisa diskusi bareng, dan aku pun percaya bahwa ketika aku ada di sini tuh berkat aku mungkin bertemu dengan orang-orang yang akhirnya tuh bisa mengantarkan aku ke sini gitu, untuk bisa saling sharing apapun itu bisa aku sharingkan gitu. Yang ketiga adalah rasa, dimana kayak ketika di FSRD aku dikenalkan dengan hal-hal yang basicnya taste gitu. Gimana kayak kita coba ngembangin taste kita, kayak informasi-informasi mungkin dalam berbentuk visual, kalau misalkan yang sekarang mungkin desain atau apapun itu gitu. Yang mana kayak ternyata itu 3 ini yang memperkaya aku selama ini di perjalanan. Dari mulai kayak obrolan, dari mulai cita-cita, semua itu kayak combine aja satu-satunya. Kayak kalau sekarang gitu ya aku ngomongin kayak dilihat dari belakang yang Dani asalnya mungkin ngelangkahin kaki ke Bandung gitu, kayaknya nggak tahu apa-apa gitu, tapi sekarang kayak ketika connecting the dot kayak wow banyak banyak banget ya yang bisa dipelajari gitu ya kayak gitu. Ini kayak oke, mungkin di 3 ini yang akan aku pelajari sampai aku mati akhirnya mungkin. Ini akhirnya kayak dari setelah lulus aku ada di Kandura waktu itu,
Kandura Studio. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu. Di Kandura Studio belajar keramik. Waktu itu jadi junior designer. Tapi waktu itu kayak cuman 3 tahun karena dari kuliah udah kerja di Kandura waktu itu sampai 2016. Ketika 2017 aku memutuskan untuk ikut kayak di Badan Ekonomi Kreatif 2017 yang mana kepilih untuk ada di satu tim bersama teman-teman di Banyuwangi. Di situ tuh kayak baru merasakan pertama kali berkolaborasi dengan banyak teman, dengan banyak disiplin ilmu, yang mana tuh akhirnya tuh kayak mikirnya adalah ini gimana caranya masukin semua kepala 10 orang kepala ke dalam suatu karya gitu. Yang mana tuh di situ kayak udah bukan lagi ngomongin ini desainnya kayak gimana. Ini tuh kalau misalkan pendekatan ke manusia yang ini atau ke suku ini tuh gimana? Ada antropolog di situ. Ini tuh gimana kalau bikin kayak gini lo laku nggak gitu, karena ada orang-orang di bisnisnya juga gitu. Jadi kayak bagaimana menyatukan orang-orang yang mungkin dia tidak ada di bidang desain atau tidak ada bidang visual, mereka hanya memikirkan untuk kayak costnya kayak gimana nih gitu, ini pendekatannya kayak gimana nih, menyatukan itu semua. Tapi kayak akhirnya selama kurang lebih 4 bulan kita kayak bikin waktu itu namanya Kanggi. Itu adalah keranjang rasa Banyuwangi. Karena waktu itu Banyuwangi itu tidak ada identitas yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke Banyuwangi. Mungkin cuman ada patung gandrung gitu. Bayangin aja patung gandrung dikacain segini bawa pulang ke Bandung, gimana ya? Agak susah gitu. Takut pecah atau kayak gimana. Jadi kita mikir, oh iya kan dulu ketika pergi kemana waktu itu kayak ada bikin yang kecil-kecil kan. Kalau misalnya kita bawa oleh-oleh gitu, daripada kita ngasih yang ini sekilo kerupuk gitu, mending kayak si kerupuknya kecil-kecil biar bisa dibagiin semua gitu. Jadi lebih enak, kayak lebih personal. Akhirnya kita bikin keranjang Banyuwangi ini adalah hasil kolaborasi dari beberapa pengrajin yang ada di Banyuwangi. Terus kita bikin satu keranjang yang mewakili 5 rasa indera. Yang mana kayak dari penglihatan batiknya, dari si cecap tuh ada bagiak sama ada bagiaknya, dari hidu ada kopinya yang kayak gitu. Jadi kita mewakili 5 rasa tapi diwakili oleh 5 pengrajin Banyuwangi yang nanti tuh kayak bisa di switch gitu, nanti pengrajin yang mana lagi. Ini masih di keramik, tapi ketika udah jadi Dani yang fotografer waktu itu. Ini tuh personal project namanya Connect Release. Jadi si Connect Release ini tuh adalah ketika waktu itu tuh sudah 2 tahun pandemi, kayak kita nggak bisa connect sama orang, kita nggak bisa ngerilis masalah-masalah kita. Kalau sendiri aku merasanya bahwa ketika aku pengen ngerilis itu ketika kita bisa tahu permasalahan teman-teman kita atau kayak gimana dan ingin bertemu secara langsung. Jadi aku kayak mencoba untuk bertemu dengan beberapa teman, kerabat atau orang yang tidak aku kenal sama sekali untuk bisa ngobrol seorang gitu. Dan aku hanya membiarkan mereka untuk awalnya cuman ditanyain bagaimana perasaan kamu akhir-akhir ini. Terus setelah itu aku cuma bilang, kamu boleh rilis kayak perasaan-perasaan kamu lewat bentukan tanah liat yang ingin kau bentuk sebebas mungkin gitu. Jadi akhirnya kayak dari sini aku melihat bahwa banyak banget nih orang-orang yang istilahnya tuh ngerilis masalah-masalahnya di sini kayak gitu. Ini yang terakhir itu ketika aku dari fotografi juga masuk ke font, akhirnya aku bikin salah satu kolaborasi sama Hi-Fi Ivi, bikin cover album dari Bermain Rintik di Musim Hujan. Jadi inspirasi pertama dari foto, yang kedua diturunkan ke font dan jadi ilustrasi waktu itu. Dan itu fotonya juga. Jadi kayak akhirnya ini sih sama. Dan ini jejak kurcaci yang sekarang, from the little craftsman who always on the move. I'm a little craftsman who always on the move and then learning anything. Itu di sini saya adalah pot. Ketika saya hanya mungkin menaruh satu bunga yang sama, saya tidak akan jadi apa-apa. Daripada saya menaruh bunga yang sama, mending saya mengumpulkan bunga-bunga yang lain untuk menjadi rangkaian yang baru versi saya. Dan ini hasilnya dari fotografi yang sudah saya laluin. Thank you. Ya, ini Dani Event ini presentasi paling heartwarming ya dalam rangkaian agenda ini. Ya, paling heartwarming. Asli ini menjejukkan banget ya. Kita seolah-olah dibawa lagi bahwa ya tadi ya perihal asa, raga dan rasa tuh sensibilitas banget yang penting untuk dikelola gitu ya sebagai manusia yang biar tadi ya potensinya teh
channelingnya bisa ke macam-macam gitu ya. Oke, aku persilakan ke Mas Nov dan Dani untuk ke depan untuk di sidang. Ya, Takut. jadi ini penanggap gimana nih, udah ready? Siapa dulu nih? Oke, boleh dari dulu ya? Oke. Nanti langsung berat lagi. Baik, terima kasih Besot, orang di sini aja ya. Terima kasih juga Mas Nov, Mas Dani, menarik sekali sih materinya, dan tadi juga disampaikan oleh Besot bahwa sebenarnya topik yang sekarang itu adalah undiscover kan ya, maksudnya teritori desain gitu. Nah ini tuh hal yang menarik dan sebenarnya udah menjadi isu di beberapa waktu ke belakang gitu. Dan sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah bahwa di bidang kita rata-rata semuanya desain ya, walaupun mungkin ada background yang berbeda gitu ya, tapi kita masuk ke dalam satu wadah gitu di bidang desain atau kreatif. Sebenarnya menarik sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Nov, dan saya juga sangat setuju bahwa kreativitas itu milik semua orang sebenarnya gitu. Tapi apa sih yang membedakan kita dengan yang lainnya? Nah yang pertama adalah mungkin saya pengen menanggapi dan juga sekaligus memberikan satu pemikiran gitu ya, mungkin bisa kita diskusikan nanti. Bahwa tadi kita banyak sekali melihat bahwa teman-teman kita ada yang di bidang desain tapi sebenarnya backgroundnya bukan desain. Nah ini menjadi satu isu yang sebenarnya kami pernah diskusikan juga di beberapa komunitas gitu ya, tentang sebenarnya secara struktur itu benar atau salah sih gitu. Karena kalau seandainya tidak dibahas juga, itu nanti bisa kabur banget tuh. Nah artinya saat sekarang itu memang disrupsi gitu ya, dan memang tidak ada batasan yang jelas gitu, tapi pemikiran modernnya, pemikiran strukturnya bahwa sesuatu yang dilakukan secara profesional itu harusnya dilakukan dengan basic keilmuan gitu, yang melalui jalur formal gitu. Nah, menurut teman-teman atau terutama untuk Mas Dani dan juga Mas Nov, gimana tuh kira-kira menanggapi itu? Karena ini juga sangat penting untuk positioning kita sebagai orang yang memang berangkat dari bidang itu gitu sejak awal gitu. Nah, ini masih belum ada hal yang benar atau salah juga sebenarnya, tapi mungkin saya pengen membuka diskusi itu juga. Karena posisinya sekarang memang kalau seandainya kita rata-rata di sini saya rasa udah sampai ke integral thinking gitu, di mana kita tidak lagi melihat hal itu gitu. Dan karena ini juga sangat penting untuk nge-challenge bahwa ternyata tidak hanya orang-orang di luar sana yang kita bolehkan masuk ke mengembangkan kreativitasnya gitu ya, masuk ke bidang desain. Tapi yang paling penting juga adalah kita sebagai basicnya desainer mampu nggak untuk loncat juga gitu keluar gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Boleh ditanggapin dulu. Gue dulu. Ya menarik sih. Emang tadi bahasa demokratisasi desain itu emang jadi isu terkini juga ya, maksudnya mungkin juga di bidang lain juga sih sebenarnya. Kalau bahasanya Pak Gita mah demokratisasi pipa. Ya. Jadi emang semua hal tuh kalau sekarang udah didisrupt ya, semua nggak cuma desain gitu, nggak banyak profesi mungkin yang didisrupt sama terutama mungkin sama teknologi jelas. Tapi kalau ngomongin profesionalitas di sana emang pada ujungnya emang perlu adanya pengalaman dan pelajaran sih mungkin ya. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya tetap perlu yang namanya di profesionalitas itu sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin konteksnya ketika bukan desainer gitu ya, atau mungkin kuliah formal akhirnya jadi desainer gitu, desainer grafis. Kalau jadi iklan Adgi. Saya sebenarnya kan bukan kuliah bukan di kafe, tapi saya anggota ADGI gitu. Dan ternyata emang diperbolehkan karena dilihat dari pengalamannya di berapa tahunnya. Jadi hingga akhirnya sih sebenarnya itu juga menyesuaikan juga nantinya kapasitas kita untuk ngehadapin, mungkin kalau di konteks saya desain service ya sebenarnya klien gitu. Jadi kan beda ya, namanya logo desainer sama brand desainer tuh udah hal yang beda gitu. Kalau logo desainer misalnya, dulu sempat kan ada tuh di Metro TV misalnya ada kampung desain. Di Magelang kalau nggak salah ya, Magelang tuh. Di Magelang. Jadi
ya itu demokratisasi sebenarnya. Tapi apakah untuk pengerjaan proyek yang besar, maksudnya proyek besar di sini bukan berarti nilainya besar ya, tanggung jawabnya gitu ya. Ya mungkin IKN gitulah. Menuju ke sebelah ya. ya mungkin nggak bisa semua orang gitu. Dan akhirnya kan perlu adanya seleksi itu pertama, kedua mungkin ya dari seleksi itu juga akhirnya berpuluh-puluh presentasi mungkin ya. Kalau mungkin contohnya konteksnya di IKN kemarin, dan Besok sendiri kan juga kalau ngomongin di situ ada kolaborasi, ada banget gitu. Kolaborasinya juga lintas profesi dan profesional juga sih sebenarnya, karena di situ ada VO talent, ada musiknya juga pakai botol smoker gitu. Ya udahlah menang lah Sot gitu lah bahasanya tuh. Gitu sih, jadi emang backgroundnya tetap perlu ada pengalaman di sana, walaupun tadi apakah itu dari formal ataupun informal sih sebenarnya pada ujungnya sih sebenarnya belajar tuh kan bisa di mana-mana. Dan kalau saya ya ketika emang kita benar-benar tadi mungkin bahasa dan itu tahu apa yang kita mau gitu ya, itu sebenarnya pun kita lagi posisi lagi di kondisi apapun sebenarnya kita bisa temuin apa yang kita suka gitu. Bahasa itu kayak love will find a way lah gitu, karena antara kita mungkin belajar yang nggak bisa dari formal kan bisa dari ngobrol sama orang misalnya, atau mungkin dari belajar dari komunitas mungkin kayak saya gitu ya, itu bisa banget. Dan apalagi dengan era sekarang gitu ya, dengan teknologi sebenarnya hal itu sangat mungkin terjadi lah gitu. Jadi tapi tadi konteksnya adalah kapasitas kitanya udah cukup nggak untuk tadi mengerjakan sesuatu yang sifatnya lebih besar atau mungkin lebih profesional bahasanya gitu sih. Mungkin dari saya itu. Dani ada tambahan? Boleh. Terima kasih Mas Nov, tambahannya sangat menarik. Saya menambahkan. Jadi kalau pertama kali pasti ke Mas Nov dulu ya yang jawab, biar aku nambahin. Gimana dong? Oh enggak. Oke. Sebetulnya sih kalau misalkan tadi gitu mengenai background atau misalnya kita harus atau enggaknya, bisa dilihat di zaman sekarang sih sebetulnya tuh ketika orang-orang yang lintas jurusan gitu, yang mungkin dia bukan sama sekali ada di desain, akhirnya tuh dia kembali ke desain. Karena ya menurut saya tuh sekarang banyak sekali kayak wadah-wadah yang atau pembelajaran non formal yang bisa kita akses sedemikian rupa gitu. Bukan tentang yang pembelajaran di sini kayak yang formal kan kita harus ada jenjangnya S1 atau S2 atau gimana gitu. Dengan ikutan course yang 6 bulan, mungkin sekarang kita sudah bisa mengetahui basicnya. Tapi ya itu tadi gitu, kalau misalkan kita mau kayak tadi dibalikin lagi ke pertanyaannya, apakah kita butuh? Karena pada akhirnya menurut saya tuh kalau kita nggak tahu basic, akhirnya kan istilahnya tuh kita nggak tahu juga untuk ngesistematisinnya seperti apa gitu. Atau kalau misalkan, tapi mungkin yang jadi pembedanya adalah ketika kita dilihat dari si taste yang sudah kita bangun sedemikian rupa gitu. Yaitu tadi masalah of time-nya aja gitu. Kayak kalau misalkan mungkin dari orang yang pertama sudah belajar desain gitu kan dari kecil, dan dia baru mulai, ada yang mulainya dari tengah gitu. Itu kan mungkin dari segi outputnya pun akan berbeda. Yang membedakan apa mungkin ya tadi kayak waktu lama belajarnya kita sama yang membedakannya lagi tuh menurutku sih lebih ke ini aja sih, kayak kalau misalkan ini nih kayak yang setengah ternyata lebih bagus gitu, ada bakat kali ya. Karena ya itu tadi kayak perseverance atau misalkan kayak usaha-usaha tertentu pun kadang kalau menurut kalau misalkan aku lihat sih kayak selalu ada perbedaan yang kecil gitu sih. Ada yang kayak ini mungkin kayak desainnya by system atau misalkan dia by feeling atau kayak gitu kan bisa dibedain di situ tuh. Jadi ya itu tadi kayak kayak mungkin sedikit beruntung juga kali ya Mas ya. Sekarang ada di di zaman sekarang ketika kita bisa menyerap banyak informasi baik online ataupun offline yang kayak gini gitu. Bahkan kita online aja tuh bisa sambil tiduran belajar. Kayak menarik sih sekarang gitu. Kalau dulu kayak waduh susah banget ya gitu kan, kayak harus ke sekolah atau kayak gimana ya. Lumayan sih ya, itu sih tambahannya mungkin. Terima kasih. Oke, thank you. Boleh deh nanggapin dulu. Jadi memang itu hal yang menarik di zaman sekarang sebenarnya, karena dengan adanya si disruption itu kita bisa work everywhere gitu ya, di mana saja, kapan saja gitu, dengan siapa saja gitu. Jadi tidak melulu kayak pekerjaan-pekerjaan besar itu harus di firma yang besar gitu. Bisa saja kita melihat ada yang lagi ngopi di kafe, ternyata lagi ngerjain project MM-an gitu, atau project IKN gitu ya.
dibawa-bawa terus nih. Nah, tapi memang ini jadi polemik juga sih sebenarnya, terutama di institusi pendidikan gitu ya, karena akhirnya kita harus repositioning lagi gitu. Akhirnya posisi institusi pendidikan itu tuh di mana ketika misalnya orang-orang sudah bisa belajar desain di mana saja gitu. Nah, makanya saya juga bawa isu ini karena kalau seandainya ngomong tentang kreativitas semuanya bisa gitu, tapi ada akhirnya ada etika profesi yang harus kita ikutin gitu ya, yang dimana nanti akan ada batasan-batasan. Kalau seandainya di interior, kita memang boleh ada orang yang di luar dari desain interior S1-nya, tapi akhirnya dia bukan menjadi anggota profesional gitu, tapi jadi anggota associate gitu. Yang sehingga dia tidak bisa mengurus mungkin sertifikasi keahlian yang mungkin itu dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan formal sebenarnya sebagai tenaga ahli. Nah, tapi pekerjaan interior kan tidak hanya di situ doang ya. Maksudnya teman-teman yang lain pun juga bisa gitu melakukannya, tapi mungkin tidak akan masuk ke pekerjaan formal. Dan itu prakteknya terjadi sekarang. Bahkan beberapa kayak petinggi-petinggi firma itu dia mengambil proyek-proyek interior atau yang lainnya, tapi ya dia mempekerjakan tenaga ahli di sana gitu. Jadi artinya itu yang saya bilang juga salah satu contoh bahwa desainer pun tidak melulu harus menjadi desainer gitu. Dia juga bisa ada kemampuan manajemen di sana yang mungkin kayak Mas Nov gitu, yang akhirnya gitu. Akhirnya saya nge-hire para graphic designer di studio saya misalnya. Nah, yang menarik juga adalah bahwa pada akhirnya yang mempengaruhi si kreativitas itu adalah si pengalaman kalau menurut saya yang akan membedakannya, karena ya the reality itu adalah pengalaman gitu. Itu yang membedakan saya dengan Mas Nov misalnya, dengan Besot gitu, atau dengan Mas Bima juga. Jadi ya di saat sekarang akhirnya kita dihadapkan ke dua hal itu ya. Ada hal yang formal lah gitu, dimana kita tetap harus menurut saya ya secara konvensional harus ngikutin si etika itu gitu. Tapi di satu sisi juga kita harus lepas dari itu gitu. Terlepas dari memang udah kebutuhan gitu ya. Tapi memang juga karena si kreativitas itu tidak terbatas gitu. Dan challenge-nya adalah bahwa kita yang mungkin bergerak di bidang desain ini, bagaimana caranya kita juga bisa masuk ke hal-hal yang di luar desain. Karena saya banyak sekali ketemu, mungkin salah satunya Besot gitu ya, yang saya tahu gitu basicnya desainer, tapi ketika saya ketemu dia atau saya ketemu di beberapa project, samar desainernya, nggak kelihatan dia desainer gitu. Dia bisa ngomong tentang antropologi gitu, dia bisa ngomong tentang ekonomi, bisnis gitu. Nah, akhirnya challenge-nya itu sih sekarang, bahwa kita pun juga harus keluar gitu dari kotak untuk mengembangkan kreativitas kita, dan kita juga harus expand ke bidang-bidang yang lain gitu. Itu sih yang menarik sekarang kayaknya. Terima kasih. Sebenarnya kemarin juga sempat di-mention ya tentang kegampangan di mana si posisi desainer ini gitu ya, atau so-called creatives gitu. Yang asalnya kan zaman dulu kan multidisiplin ya. Memang maksudnya ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh kayak misalnya Galileo Galilei gitu, Archimedes, semuanya filsuf-filsuf kan multi semua ya. Dan kenapa seolah-olah dikotomi industri pendidikan itu ada spesialisasi gitu, seolah-olah mengungkung kemerdekaan manusia itu sendiri gitu, untuk melepas dari kemerdekaannya sendiri gitu ya, sebagai orang yang punya banyak potensi gitu ya. Jadi emang perihal navigasi inilah, dan tadi ya udah singgung tentang tanggung jawab, tentang rekognisi kebermanfaatan kita di masyarakat lebih luas gitu ya. Oke, selanjutnya penanggap, monggo. Halo Mas Nov dan Mas Dani, terima kasih sebelumnya atas pemaparannya. Ada satu hal sih sebenarnya dari pemaparan Mas Nov dan Mas Dani yang aku tertarik banget, karena sesuai dengan background aku juga, karena aku juga berangkat dari lintas disiplin, yaitu aku diceritain nih Kak, aku tuh dulu kuliahnya majornya rekayasa kehutanan di ITB. Dan sekarang berprofesi sebagai researcher di branding consultant di Pot Branding House gitu. Jokowi juga kehutanan. Jokowi kan juga kehutanan kan? Oke.
Jadi dari pemaparan baik Mas Nov dan Mas Dani yang bikin aku tertarik banget tuh adalah gagasan bahwa pada akhirnya lintas disiplin itu bisa melahirkan warna sendiri pada individunya, bahkan dalam problem solving pun jadinya bisa lebih membantu dalam mencari solusi untuk hal-hal yang lebih kompleks. Nah, yang mau ditanyakan adalah sebenarnya pengen tahu sih perspektif dari Mas Nov dan Mas Dani sendiri, bagaimana sih akhirnya background interdisiplin yang Mas Nov dan Mas Dani miliki telah membentuk persepsi kalian terhadap seni dan desain sebagai alat untuk perubahan sosial. Dan adakah perspektif khusus yang akhirnya lahir terkait tentang bagaimana desain dan seni dapat berperan sebagai agen perubahan di masyarakat dengan background yang interdisiplin yang kalian miliki, gitu. Terima kasih. Sama. Saya kasih ke Dani dulu ya. Barika, nggak ada yang lebih simpel pertanyaannya. Iya, researcher banget. Saya juga agak bingung gitu. Boleh diulang lagi? Aman. Oke, yang pertama, yang tadi ya lintas jurusan tuh seperti apa sih gitu kan untuk sosial kita kayak gimana ya? Aduh, bingung jawabnya. Makanya gue mikir dulu Kan iya sih. Oke, aku rangkum aja kali ya. Ini yang tadi. Jadi sebetulnya sih kalau misalkan untuk yang si lintas ini tuh kadang ya tadi pemikirannya mungkin kalau dari aku sendiri ketika saya memikirkan dampak besar gitu. Maksudnya kayak untuk masyarakat luas atau seperti apa, kadang buat aku sendiri tuh ketinggian. Jadi istilahnya tuh kayak bagaimana kalau kita mulainya dari awal dulu gitu akan membuat dampak seperti apa untuk kita sendiri gitu. Karena ya itu tadi mungkin kalau misalkan aku sendiri memulainya dari hal-hal yang kecil, mungkin aku bisa bisa aku delegasikan ke teman-teman yang nantinya tuh akan jadi perpanjangan untuk menjadi hal yang lebih besar lagi gitu. Kayak mungkin di sini lebih ke kayak kita ngomongin gagasan awalnya gitu. Gagasan awalnya itu seperti apa? Nah, tapi ya itu tadi karena mungkin kita lintas disiplin, itu tuh jadinya tuh banyak hal yang kita pikirkan juga gitu. Yang kalau misalkan kayak kita tadi ngomonginnya cuman bagaimana caranya bikin kursi gitu. Ya untuk duduk gitu. Tapi kalau kita ngomonginnya tentang antropolog misalkan, kursi yang apa dulu? Apakah kursi itu tuh perlu kalau misalkan kita ada di ada di ranah Sunda yang biasanya tuh kalau makan ngampar gitu, lesehan gitu. Nah itu tuh kan akhirnya tuh kayak kita bukan lagi tentang masalah hal yang satu itu kan, tapi kita mempelajari hal yang lain tentang budayanya, tentang tentang fungsinya juga tuh dipelajari juga gitu. Nah mungkin di situ tuh akhirnya kayak karena kita sudah mempelajari banyak hal, mungkin kayak kita diskusi dengan orang-orang kayak istilahnya tuh apa sih, hearing ya kalau bahasa yang di kampus tuh, hearing dulu nih kayak pengen tahu nih diskusinya apa ya, itu dari tadi mungkin kita akan menemukan hal yang ini kali ya, menemukan hal yang jadi jadi menarik untuk kita pelajari. Ketika kita sudah pelajari, kita eksekusi, akhirnya ya tadi ada perpanjangan yang lain, akhirnya tuh kayak dampaknya akan selalu besar gitu. Mungkin ya tadi itu tadi sih kalau misalkan emang akhirnya tuh karena banyak multidisiplin, akhirnya kita lebih aware juga gitu ke hal yang besarnya. Karena kalau misalkan kayak kita cuma aware pada satu hal, ada hal-hal tertentu akhirnya tuh kita akhirnya tuh kayak miss aja gitu akhirnya. Apalagi kalau misalnya kita riset gitu kan, riset kan pasti kita ngomonginnya udah bukan lagi tentang tentang satu inti doang gitu. Kayak kalau misalkan kita ada konteksnya juga ya, kalau misalkan kita ngomongin nanya ke orang aja tuh pasti dipikirin dulu nggak sih ini orangnya tuh kayak gimana sih orangnya tuh kayak gimana, itu sih lebih ke penyampaiannya aja kali ya. Di situ dulu kali misalnya Mas Nop mau nerusin, aku nerusin lagi gitu. Gitu ya? Iya boleh ya. Pressure banget Mas. Terlalu berat ya. Terlalu berat. Tapi apa yang mungkin dari multidisiplin termasuk mungkin di art and design tadi ya, buat sosial ya ini ya. Sebenarnya tadi sih desain tuh punya impact yang sebenarnya nggak kecil gitu untuk sosial gitu. Saya pernah ngobrol nih sama satu desainer, sebutlah Mas Farid Steffi, yang mana dia sempet
ini sempet semobil bareng sama Sekmester. Dia jadi LO pas waktu Artjok tahun berapa lupa. Si Sekmester tuh bilang, lu intensi jadi desainer tuh sebenarnya apa sih? Dia jawab untuk ya dia memecahkan masalah segala macam. Terus dia nge-challenge balik, apakah lu benar-benar mecahin masalah atau nambah masalah baru? Dengan misalnya lu kerja bareng sama mungkin brand yang mungkin punya packaging segitu banyak yang mungkin secara ekologinya merusak gitu ya, dan hal seperti itu ya. Dan akhirnya yang ngebentuk dia sekarang tuh kayak kalau ngeliat Mas Fadil sekarang lebih kayak nggak desainer sih, seniman gitu. Jadi ya lebih dari situ dia malah justru apa ya, jadi terutama di segi lingkungan tadi dia benar-benar hati-hati sih. Terus kalau berikutnya sih sebenarnya tadi mungkin ya kalau sosial mungkin kejauhan mungkin dari segi personal gitu ya. Kalau buat saya pribadi sih sebenarnya emang desain dan art tuh penting banget buat hidup saya sih menurut saya. Terutama mungkin kalau ngomongin art gitu ya, bahkan dulu saya punya nama Deviant Art, ada kejamanan Deviant Art nggak? Itu nama Deviant Art saya Nov Art Therapy. Terus waktu kenalan sama Iman nih, Soleram di belakang, dia pas ketemu di acara ITB waktu itu dia masih kuliah, dikira saya tuh emang art terapis gitu, karena dia waktu itu menjadi art terapis di Widyatama. Enggak, gue main buat diri sendiri ya. Dan saya kalau personal kayak gitu sih. Tapi kalau buat saya pernah baca buku juga namanya Good Design. Ya tadi sih secara impactnya desain tuh benar-benar gede gitu. Tapi kan kalau ngomongin service desain itu kan ada hubungannya, kan ada kita, klien, masyarakat gitu. Jadi kalau mau bikin dampak yang besar atau mungkin sesuai sama diri kita banget, sebenarnya ya dari kita ke masyarakat langsung gitu. Yang mana itu mungkin butuh budget, butuh sponsor segala macam gitu. Tapi tadi sebenarnya edukasi terkait hal itu terhadap klien sih sebenarnya bisa dilakukan sih sebenarnya. Kayak misalnya pernah kita lakukan waktu di Monoponik itu, waktu kita pernah ngerjain waktu itu brand food and beverage kalau nggak salah, dia punya tadi packaging tadi konteksnya, packagingnya tuh berapa ratus kayaknya, banyak banget gitu. Sedangkan sebenarnya si packaging itu bisa dipadatkan aja, nggak usah terlalu banyak, dengan ukuran yang produk yang sebenarnya bisa disesuaikan juga gitu. Dan akhirnya itu bisa terjadi cuma jadi belasan gitu dari yang tadi yang mungkin banyak banget. Kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau secara impact sosialnya mungkin bakalan lebih besar tuh kalau bahasa episode kemarin tuh project-project yang emang high impactful lah ya setelah ini ya. Tapi kalau buat yang klien sesimpel itu sih. Selalu kita kasih opsi-opsi yang sebenarnya lebih baik lah. Mungkin nggak cuma buat lingkungan tapi buat sosial juga gitu. Gitu sih mungkin. Oke, sedikit menanggapi kali ya. Terima kasih Mas Nov dan Mas Dani sudah men-share perspektifnya dan kenapa penting buat aku untuk tahu perspektif ini, karena waktu Kak Besot bilang ada talks yang salah satu bahasannya adalah lintas disiplin tuh, aku tertarik banget karena aku kan salah satu yang background lintas disiplin dan pernah ada satu momen di karir aku ngerasa kayak gimana ya, aku tuh nggak ngerti harus memandang desain dan seni seperti apa dengan background yang aku miliki, sampai itu bikin krisis identitas juga akhirnya, dan bingung juga gimana cara akhirnya 4 tahun kuliah aku bisa aku utilize nggak ya melalui profesi aku hari ini. Dan salah satu nasihat yang disampaikan sama senior-senior aku di POT, yang mana salah satunya adalah Pak Besot juga, itu disampaikannya kayak kenapa nggak coba untuk pakai perspektif kamu dari sudut pandang rekayasa kehutanan yang akhirnya bisa memperkaya approach dari seni dan desain ini gitu. Jadi, contohnya apa kalau waktu itu? Kalau menarik soalnya kehutanan researcher. Kalau aku pribadi sih khususnya di proyek-proyek terkait di proyek-proyek yang punya sentuhan ke lingkungan, karena di rekayasa kehutanan itu salah satu pembahasan yang paling besarnya terkait ekologi kan. Jadi saat ada itu aku bisa menuangkan pemikiran kritis aku terkait lingkungan, ekologi
and stuff. Untuk akhirnya ternyata yang aku baru sadari tuh segitu bisa diutilisasinya sama desainer. Oh, menarik. Gitu paling. Boleh. Udah kepikiran? Enggak tadi yang tadi. Enggak, udah aman sekarang. Tadi yang yang Mbak Rika juga sebenarnya menarik juga kan, kayak tadi kan ada kebingungan gitu ya. Ini kayak gimana gitu. Itu pun sebetulnya tuh kayak ya yang aku alami dan mungkin yang teman-teman di sini pernah alami juga gitu. Kalau dari itu sih sebetulnya yang aku pikirkan juga tuh itu kayak start dari apa yang dekat dengan kita biasanya kan kayak gitu ya. Kayak dekat dengan kita tuh apa misalkan ya tadi kalau dari aku sendiri mungkin tadi kan asalnya keramik gitu ya. Kenapa jadi foto gitu ya. Itu kan agak lumayan dar gitu. Gak dar banget sih itu lebih Mbak Rika yang dar ya sebetulnya. Kalau saya enggak yang cuman dor gitu doang. Ya kan. Jadi istilahnya tuh apa ya, akhirnya tuh ada hal-hal yang lain yang bisa diaplikasikan sih. Kayak misalkan kayak foto akhirnya tuh udah bukan lagi ngomongin tentang visual. Tapi jadinya rasa gitu karena yang di keramik tuh mikirnya adalah ini enaknya diapain ya gitu. Terus ini digamainnya kayak feeling aja mainnya gitu. Terus dari outputnya tersendiri karena memang dari dulu kebiasaannya kayak pakai tangan gitu ya, kayak craft banget gitu. Akhirnya ketika output foto gitu dijadikan output kayak packaging atau apa, ya akhirnya tuh banyak sentuhan-sentuhannya pengennya digambar sendiri gitu. Atau akhirnya kayak pengennya pakai tali sendiri aja gitu atau kayak gitu karena ya yang paling dekat dan yang paling suka dikerjakannya di situ gitu. Akhirnya tadi mungkin jadinya tuh bukan bukan cuman warnanya tuh nggak biru doang akhirnya. Kalau ekologi mungkin kayak hijau doang gitu. Sekarang mungkin Mbak Rika udah kayak ini si hijau, warnanya banyak gitu kan di situ. Nah itu akhirnya tuh sama sih, tapi ya tetap akhirnya tuh kayak dari warna pun karena kita karena kita pun di startnya dari yang dekat, ketika kita melenceng pun gak melenceng amat kok gitu. Masih tetap dipelajari dan tetap bisa dipertanggungjawabkan sih kalau tak masuk ya. Gitu. Nambahin dikit Sat. Sama mungkin ya kalau saya kan backgroundnya dulu kuliahnya kan manajemen bisnis gitu. Pas ngerjain branding itu suatu waktu akhirnya nemu cara saya nyaman untuk ngerjainnya, yaitu dengan cara ngerunut dulu gitu dari segi marketnya. Kalau misalnya sebelumnya di Monoponik itu sebenarnya sebelumnya banget sebenarnya kalau main identity itu lebih ke visual identity gitu. Nah, ketika dapat satu klien yang secara identity visualnya nggak begitu bermasalah, tapi yang mungkin yang justru bermasalah itu dari segi positioning brandnya. Nah, positioning brand terus terkait juga target audience gitu-gitu. Alhamdulillah dipelajarin waktu di kuliah, terutama di marketing sih. Jadi hal itu jadi kayak kalau buat di kami dia proses branding itu jadi satu tahapan juga yang perlu dilewatin untuk di bagian strategi gitu sih. Ya mungkin akhirnya ada untungnya juga kuliah setelah jurusan tuh. Ya, adalah nyangkut. Iya, jadi mungkin bahasanya jadi design approach kali ya. Maksudnya ketika misalnya interdisiplin gitu atau dengan background yang berbeda-beda itu akan memungkinkan untuk melahirkan design approach yang baru dan juga unik mungkin. Terus tadi yang sebenarnya saya dari awal menarik banget itu adalah tadi Mas Dani bilang si proses internalisasinya adalah dengan berjalan keluar kan ya. Itu sebenarnya saya juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi saya referensinya ini The Pilgrimage dari Paulo Coelho gitu. Dia pernah mengatakan bahwa untuk mencari sesuatu yang jauh di dalam gitu ya, mungkin konteksnya diri kita gitu, kita perlu berjalan jauh keluar gitu. Mungkin itu sih yang menguatkannya. Nah, sama menyambung lagi dari yang tadi itu, memang sebenarnya kecenderungannya itu bahwa saya kebetulan ini sempat terlibat di tracer studi gitu ya di bidang seni rupa dan desain gitu untuk dalam hal ini konteks di kampus saya gitu. Dan memang banyak sekali si teman-teman ini yang bekerja udah di luar bidang desain gitu. Di tahun angkatan 2015 itu ada 32% yang akhirnya setelah lulus dia tidak bekerja di bidang desain, dan akhir-akhir ini itu sampai 50-50. Nah, tapi ketika ditanya apa yang mereka bawa itu, salah satunya adalah yang disampaikan Mas Nov tadi, si creative thinking-nya gitu. Bahwa ternyata si value yang mereka bawa gitu ya ketika udah berkolaborasi dengan bidang-bidang lain itu adalah dia tidak mau gitu kalau seandainya solusinya sama dengan yang lain. Nah, itu sebuah pride yang menurut saya yang memang didapatkan dari
mungkin pengalaman gitu ya, atau salah satunya medianya adalah pendidikan formal yang akhirnya nanti mungkin akan membedakan kreatif dari orang yang memang mempelajarinya, melatihnya gitu dengan kreativitas yang lain gitu. Silakan. Ya, oh iya, sorry. Sudah ada barerat tadinya. Aku kalau ya kalau dari saya sih akan kayak seberat banyak yang teknis dan lain ya. Tenang, ini penutup jadi nggak berat-berat banget. Gimana ya, kayak yang lihat ini sebenarnya sering lah terjadi, maksudnya kayak di lingkungan kita semua jangan dari desainer sendiri, maksudnya dari mungkin orang si ekonomi, orang desainer jadi orang ekonomi kan banyak juga gitu kan, dan itu maksudnya itu mah buat saya ya kayaknya tuh ya aku tadi baru nanya juga sih semenjak dia nanya kayak sebenarnya kan ini tuh dari dulu ada banget kan dari tahun-tahun 18-17 century, cuman pas tahun 19th century itu mulai dibahas kayak dibunculin pembahasan ini sama sama kelompok yang tanda kutip tertantang nggak mau dilawan kan, langsung dibunculin lagi sama orang dalamnya kan. Terus nah sebenarnya aku nggak bahas itulah, itu mah maksudnya kan kita udah bahas semua tadi ya, slice of history. Nah terus yang paling dari kedua panelis sih, yang paling resonate gue pasti yang tentang rasa tadi ya. Tentang rasa, karena saya sendiri di bidang desainnya, saya juga suka mempertanyakan juga sih soal kayak emang harus sehitung-hitung ini gitu, emang harus kursi itu setinggi ini gitu, maksudnya buat apa gitu sebenarnya gitu, kalau nggak gue dari dulu dikotak-kotakin pas zaman sekolah gitu. Terus kayak kode warna lain tuh kan maksudnya ya kadang gue suka pertanyaan itu gitu. Bahkan jadi intinya tuh kayak tadi mungkin dibilang, terus kalian bahas bilang kita mencari ke dalam lagi juga. Dan kalau saya sendiri yang bersekolah di interior, kerja nge-interior, ngeliat ke dalam tuh kayaknya emang gue di sini gitu. Malah gue nanya emang jadi kebalik gitu. Karena sepenjauhnya sekarang misalnya kalau ngeliat teman-teman desainer sendiri yang kerjanya sesuai pendidikannya itu ya kadang gimana ya, kalau aku lihat mereka ya, kita juga selalu butuh yang di luar itu selalu gitu. Terus yang rasanya tuh ya semua yang berpraktek atau mengerjakan satu hal di sisi kreatif pasti kan yang paling keluarnya itu, yang paling diuji itu kan dari pengalaman kita, sensitivitas kita ngelihat sesuatu kan, baru baik lagi ke sini gitu. Dan ujung-ujungnya tuh segimana dalam kita, sesensitif apa kita untuk yang paling susah menurutku sekarang tuh ngeluarin itunya kan, entah jadi kata-kata, jadi warna, jadi angka, jadi ukuran, jadi slide, jadi apapun itu kan, itu yang perlu exercise secara waktu dan yang lain gitu kan. Terus ya kayak Mas Nugi bilang tadi yang brain itu yang bisa plastik, neuroplastik itu kan maksudnya memang dari desain dari anak desain yang udah berpraktisi desain pun harus tahu itu gitu, nggak yang kayak kadang gue sendiri juga kan suka nanya kayaknya ini jujur sih, ini pengalaman pribadi sekarang ya, di tahap sekarang kayaknya gue mungkin nggak harus selalu ngedesain deh gitu. Karena ya gimana ya, kayak justru menarik di hal yang bukan desainnya daripada yang desainnya gitu. Seringnya tuh gitu. Cara menikmatinya juga gue malah lebih suka di luar konteks kotak saya atau otak kiri atau otak kanan saya yang desain gitu. Nggak lewat situ biasanya gitu. Dan ujungnya tuh ya baik lagi ke rasa gitu. Itu udah paling menurut saya sih dari dua panelis ini, itu yang menurut aku dan mungkin menurut kita semua bisa agree, ya itu sih yang paling jadi core-nya sebenarnya gitu. Dan tadi Besot pun bilang pengalaman rasa itu juga bisa jadi kita sensitif ke nggak cuma desain doang gitu. Tadi ke etika, attitude dan lain. Kayak misalnya banyak juga yang ya kita tahu lah kan attitude-nya beragam gitu, yang emang tidak
tidak memperlihatkan dia tuh desainer gitu, kadang-kadang ada aja gitu dan sebaliknya. Dan ya itu sih menurut gua yang menarik, yang apa ya, yang bisa gua rasa di sini gitu, karena aku sendiri belum pernah jadi penanggap di bidang di pembahasan yang seperti ini gitu. Yang tapi secara saya sendiri tuh saya seneng ngumpul sama teman-teman yang bukan non designer gitu, karena lebih apa ya, lebih apa ya, lebih mengisi dan lebih polos untuk mengeluarkan kata-katanya gitu. Itu menurut gue yang kayak, oh iya, aku kepikiran itu ya gitu. Kadang, dan saya juga suka agree dengan para desainer lain juga untuk berpikir kayak gini gitu. Ya tapi kan ini tertutupi sama yang tadi, bukan tertutupi sih, bahwa ada cara lain yang kayak kolaboratif dan lain-lain. Itu kan salah satu caranya, itu yang paling besar efeknya gitu untuk kesemuanya gitu. Ya itu deh rasanya, rasa sih itu rasa tuh kita, menurut gue sih kita harus bersyukur ya dikasih rasa secara manusia ya, bisa dalam itu merasakan sesuatu, nggak kayak misalnya makhluk lain gitu ya kan, misalnya gitulah. Tapi itu rasa sih menurut gue yang bisa melintas semua modal terbesar sih itu. Ya sekian sih, kalau misalnya mau bahas mau nggak kita bahas bareng. Thank you Besot. Thank you. Ini mati ya dia tadi. Gimana? Dan Rasa apa ya? Tadi aku dulu kan. Oh ya, boleh. Ya itu beruntungnya kita sebagai manusia sih sebenarnya. Tapi kalau tadi diagram Steven tadi, itu biasanya ya tadi orang yang perasa tuh ya tadi yang F tuh feeling gitu. Jadi yang ngedepanin rasa gitu. Tapi kalau ngomongin konteksnya di kita berprofesionalitas, mungkin konteksnya di desainer, kan pasti ada dua hal ya, ada logika sama ya tadi emosi atau rasa lah gitu. Yang keduanya sebenarnya beriringan sih sebenarnya jalannya. Karena misalnya kalau ngomongin logika di desain atau hitung-hitungan di desain kan banyak yang ngira kuliah desain tuh nggak ada hitung-hitungannya gitu misalnya. Tapi ternyata ada. Salah satunya mungkin tentang grid system misalnya. Itu logik. Tapi seperjalanan waktu si grid itu jadi apa ya? Ya tinggal dirasain aja nggak sih? Kalau udah udah mengalami berbanyak ngerjain layout gitu ya. Intuitif ya, seperti intuitif aja gitu. Dan itu perihal rasa gitu. Dan keduanya sih sebenarnya ngelengkapin approach sih sebenarnya untuk akhirnya bisa bikin tadi karya lah sebenarnya. Dan menurut saya sih jangan dimatiin lah kedua hal itu. Untuk misalnya ini mah logik banget ini, yang ini mah rasa. Bahasanya Martin Numer tuh yaitu logic sama magic gitu. Magic tuh untuk yang hal yang mungkin sifatnya intuitif tadi, karena yang sifatnya belum bisa diukur sekarang bisa jadi itu emang bisa jadi diukur nanti gitu ya, atau ya emang selamanya nggak bisa diukur karena tadi sifatnya emosional aja gitu. Dan mungkin kalau terkait sama desain juga kan ada yang bilang tuh rasa kan deket sama taste ya, taste desain gitu ya, atau mungkin di visual mungkin ada ya taste-nya lah gitu. Ada yang bilang itu nggak bisa diajarin gitu. Nah itu boleh didiskusikan sih. Tapi menurut saya sih sebenarnya bisa. Dengan caranya ya, ngasih referensi yang sama sih. Makanya kalau di perusahaan kan sebenarnya kita kan tiap orang misalnya punya value masing-masing gitu. Dan akhirnya ketika kita masuk di satu perusahaan tuh kita diwajibin untuk ikutin value-nya mereka gitu. Dan untuk bisa ikutin value mereka salah satunya adalah ketika masuk ya, itu kan ada program untuk pengenalan dulu gitu ya. Nah itu hal seperti itu kan diajarkan sifatnya, termasuk gue kalau di desainer kayak misalnya di Monoponik lah mungkin ya, referensi itu kita kasih, yang referensinya kita banget. Jadi bukan referensi itu banyak, apalagi kalau ngomongin Pinterest ya udah gitu, banyak banget gitu. Tapi kalau sekarang ya kita batasin, karena untuk akhirnya bisa punya taste atau mungkin punya tadi rasa yang sama gitu ya, salah satunya dari referensi. Dan referensi itu jadi mungkin acuan juga gitu, guidance juga untuk akhirnya punya taste yang sama gitu sih. Itu mungkin perihal rasa dari saya, mungkin dari Dani. Rasa pedas, manis, asam. Oke, malah
pas tadi ada pembahasan dari Mas Tufel gitu ya, akhirnya tuh jadi kayak tadi balik lagi sih, kayak ngomongin ke Mas Didi juga, kayak pas tadi Mas Didi bilang kayak bagaimana batasan formal dan informal kayak gitu kan. Akhirnya jadi akhirnya kayak langsung kayak kepikiran juga, oh iya ternyata mungkin kalau misalkan kita sekarang ngomongin tentang formal itu dibutuhkan ketika kita, kalau misalkan analoginya itu tuh kayak konteks warna gitu, RGB gitu. Formalnya tuh RGB karena kita harus tahu dulu biru, merah, kuning gitu. Seiring berjalannya pengalaman kita campur-campur, itu ada di non formalnya. Kayak akhirnya kita menemukan antara perpaduan si merah sama si si kuning gitu, jadi apa warna oranye. Digeserin lagi ke jadi salmon kayak ini. Jadi kayak nah itu kan sebenarnya pengalaman yang berbicara kan. Kayak akhirnya tuh mungkin ya tadi formal penting, akhirnya tuh pengalamannya penting, dan si pengalaman ini tuh yang akhirnya tuh kita ngomonginnya tentang rasa itu sendiri gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang rasa kan akhirnya tuh ya itu tadi kayak bagaimanapun kalau misalkan ngomongin rasa itu nggak bisa pakai logika gitu kan, harusnya kayak dirasa-rasa gitu. Kayak misalkan kalau kita ngomongin buku atau misalkan kayak ngomongin buku ini si tekstur si lantai itu tuh kalau di toilet itu harus kasar gitu. Tapi kan kita balikin lagi ke orang yang tinggal di situ tuh pengen sekasar apa gitu. Jadi kayak ada hal-hal tertentu yang akhirnya tuh kayak kembali lagi ke pengalaman mereka atau apa yang mereka jalani dan dekat dengan mereka kayak gitu sih. Sama halnya dengan kalau misalkan tadi Mas Tufel bilang kayak iya saya apalagi jurusannya sama dari awal sampai akhir gitu ya. Terus kayak gimana ya? Ya itu rasa tadi. Itu tuh aku sempet sih ngobrol sama temenku yang fotografer gitu. Itu gimana ya kalau misalkan kita lagi bosan gitu. Di apa yang kita kerjain tuh enaknya kayak gimana, ditinggalin. Yang mau gak mau tinggalin sih, tapi bener gitu maksudnya tuh tinggalinnya tuh coba pergi mungkin kemana atau kayak yaudah jangan ngerjain dulu tapi kita kerjain yang lain, jurusan lain atau misalkan kita kerjain dan lain-lain, pelajari ya jangan kebablasan ya gitu, takutnya kebablasan gitu. Nah jadi kayak kerjain dulu yang lain, pas kita balik lagi ada sense of kangennya gitu, kayak aduh kayaknya pengen ngerjain yang ini. Tapi lucunya adalah ketika mungkin kita ngomongin pengalaman yang udah kita alami ketika kita meninggalkan itu, ada approach lain yang kita masukin ke situ secara tidak sadar gitu. Itu banyak sekali sih yang aku alamin ketika aku tiba-tiba mungkin lintasnya kemana ketika mengerjakan hal yang lain tuh approachnya udah bukan lagi dengan textbook itu, yang tadi formalnya udah ada, basicnya udah ada, tapi based on experience akhirnya yang itu yang mungkin akhirnya tuh bisa memperkaya rasanya gitu. Terus apalagi yang tadi kayak kita ngomongin tentang yang gimana ya taste itu gitu sendiri gitu. Mas Nop bilang kayak ya itu tadi bisa dilatih, bener sih bisa dilatih karena waktu kayak sempat ngobrol juga sama rekanku yang desainer gitu. Dia tuh kayak sempat kerja di salah satu branding house gitu. Dan waktu itu tuh kayak banyak banget hal-hal yang kayak si branding itu tuh kayak liatin aja terus. Terus ketika dia disuruh nyari inspirasi banyak banget, tapi dia tuh kayak ngerasa burn out gitu, kayak tidak menemukan hal yang dia cari gitu. Atau ternyata kayak nggak menemukan esensinya sama sekali gitu. Tapi akhirnya tuh kayak mungkin apa yang kita lihat sekarang itu tuh investasi kita buat masa depan gitu. Karena pernah gak sih berpikir kayak kita lagi ngerjain sesuatu nih, tiba-tiba inget hal yang entah kita pelajarinya dari mana atau dari jurusan mana, tapi ya masuknya tuh ke situ gitu. Oh ternyata mungkin apa yang kita pelajari dulu tuh masuknya di sini gitu. Dan itu pun kan kalau misalkan kita tes tuh ya itu tadi dibedainnya tuh kita mau ke ranah apa, kita mau lihat apa gitu. Itu tadi mungkin kayak bisa mengkotakkan kita sendiri sih, kayak kalau sekarang mungkin kayak oh si ini tesnya tuh bagus banget ya dan lain-lain. Ya kadang sih yang tes itu tuh kita gimana pasar ya gitu. Kadang kan kalau pasarnya menerima ya wes gak apa-apa itu menerima. Tapi kan sekarang juga kalau misalnya kita ngomongin pemikiran kolektif atau apa ya pasti banyak yang kayak yang bagus tuh yang ini sekarang. Itu kan ngomonginnya kalau yang sekarang ngomongin warna atau apa WGSN itu dia yang bikin ininya kan kayak oh dia trennya tuh kayak gini boleh nggak sih kita bikin trennya yang ini ya, gak apa-apa karena masih ada customernya. Balik lagi kayak itu tadi mungkin bisa didiskusikan juga kayak idealisme dan itunya bisa di gimana. Nah itu sih kadang kayak kita berpikirnya di situ kali. Jadi tadi menarik sih dari tadi Mas Didi terus Mbak Rika kayak Mas Tufel akhirnya kayak oh iya juga ya gitu. Mungkin gitu sih dari aku. Udah. Terima kasih Pak Tofel. Aku mau buka kayaknya 2 slot yang mau bertanya mungkin atau memberi tanggapan. Silakan. Ada
banyak praktisi-praktisi ya di sini hadir. Bapak Majid mau? Pak Givan ini ada Pak Givan. CEO Mahardika. Oh, siap. Cimei mungkin mau salah ada satu kata dua. Oke. Ada FF nih. Ya, langsung. Ada ini baru inget ada apa ya? Ini tuh penting nggak penting sebenarnya, tapi menurutku itu penting banget sih. Dulu pas belajar, dulu kan pas saya masih di kantor, saya tuh kayak kerja di Hadi Prana ya. Terus kayak masih ada ownernya, masih ada foundernya dulu. Dia tuh ngasih, kan lagi mau kita lagi proses desain kan, terus tuh yang ya staff-staffnya lah ya, terus kayak junior-juniornya tuh pada bingung itu setinggi apa sih harusnya Pak gitu kan, segini nih gitu. Jadi tuh ini jadi tolak ukuran kita semua sih. Jadi kayak kalau aku lihat dari si beliau tuh, dia kalau ngukur TV itu nih segini aja nih. Jadi kita tuh ngukur pakai meteran ke bawah. Oh, ini gitu. Terus ketinggian pedestal misalnya. Misal segini. Oh, kita ukur dari tangan dia ke bawah. Jadi itu dari kecil tuh gue dari pas itu rasa tuh gini, pas udah jadinya tuh wah gila. Jadi gitu semua. jadi karakter dia semua itu emang dari awalnya katanya gitu. Jadi pas kalau bisa sharing mungkin bisa di-apply ke kantor-kantor desain ataupun itu ya. Kalau dulu tuh aku diajarinya tuh kita pergi ke suatu tempat yang memang jadi proyeknya dia. Terus kita tuh nggak suruh ngitung ngukur ketinggian gitu, nggak. Hitung berapa patung di tempat itu. Hitung berapa pohon ini di tempat itu gitu. Kita nggak dites jadi desainer, ditesnya jadi rasa, jadi perasa gitu. Terus kayak hitung ketinggian pedestal yang udah kekubur. Kan dikubur kan awalnya dia semeter, dikubur sama tanah turun dan lain-lain kan bisa berapa turun, bisa jadi turunnya 2,8 cm, 4,76 bla 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 bla, kan jadi nggak ada hitungan pasti yang kita bikin aja pedestal setinggi semeter 90 enggak, tapi kan jadi kita ngitung udah presisi sampai ke milimeternya gitu, tinggi yang udah emang kita desain, kita udah wujudin, terus dicampur dengan nature gitu ya. Di situ tuh gue langsung mikir, oh selama 2 tahun kan disikat gitu terus kan, terus mau project lagi ongoing, mau project lagi saya di site, kita bisa banyak perubahan. Kalau itu sih nggak yang terlalu berat gitu perubahannya, nggak yang major. Jadi ke bawah sampai sekarang sih, ke bawah sampai pekerjaan. Jadi ya udah di site tuh ngeribetin orang-orang aja, ngeribetin kontraktor, vendor dan lain. Tuh pendekin segini tuh segimana Pak? Segini aja udah nggak apa-apa gitu. Nah jadi yang kita yang kita make di sana tuh ya secara tidak langsung menimbulkan rasa ke mereka, entah jadinya tuh di pekerjaan lebih ribet, kalau di desainer jadi proporsinya lebih bagus, di vendor juga jadi ya lebih bagus buat mereka. Jadi kayak maksudnya itu tuh sih, itu menurut gue tuh lucu banget sih, soalnya pas pertama di set hari pertama kerja disuruh gitu, pas meeting tuh belum meeting segini hitung. Jadi desainer, jadi kita interior desainer kita tapi pegangan di tas tuh ada meteran kain, nggak pakai meteran ini, soalnya kan lebih fleksibel kan, mau ngitung yang ngebulat gitu kan bisa, jadi gitu. Itu sih lucu, itu orang gue mau share itu doang sih. Itu menarik tapi buat di dunia desain. Bener sih, aku juga jadi ingat ya, ya kalau misalnya di lingkaran desain yang sekarang gitu, kadang-kadang emang ada orang yang keras kepala juga ya, maksudnya terlalu fundamentalis dan memaksakan semuanya, padahal faktor ya kita gitu ya, manusianya di desainer tuh bukan alat gitu ya, manusia juga gitu, yang itu kadang-kadang kita lupa gitu untuk menyuarakan suara kita sendiri gitu ya, tentang lingkungan yang ada kita respon gitu. Iya mungkin ada. Oh oke sih. Oh ibu lu ya. Oh, siap. Silakan. Boleh nama. Nama saya Dila dari Jakarta. Lebih pengen ke saran aja sih gitu. Karena dari kecil itu saya sama orang tua bertolak belakang. Ya, dari kecil saya suka menggambar, terus jadi anak mading gitu di SMA gitu. Sampai kuliah itu saya pengen jadi desainer. Gitu. Tapi kata papa saya,
ngapain jadi desainer? Nggak ada duitnya, gitu. Ya, nggak ada duitnya gitu. Terus tapi gimana ya? Karena disuruh orang tua kali ya, kita kuliah jurusan ekonomi, gitu. Ya jadi nggak ada juga, jujur nggak ada gitu. Karena jadi sempat jurusan akuntansi, ketika sidang saya nggak lulus, gitu. Saya nggak mau sidang lagi. Tapi ada ancang-ancang katanya kalau kamu lulus, saya kuliahin sekolah desain, gitu. Akhirnya saya lulus, tapi saya sampai detik ini tidak sekolah desain, ya. Nah, dari situ saya beneran kayak, gue harus ngapain ya? Saya ada S1 gitu, jurusan ekonomi, tapi saya nggak mau kerja di bagian ekonomi. Bukan passion saya sama sekali gitu. Ngapain kerja di kantoran, ngitung angka, bukan saya banget gitu istilahnya. Tapi saya punya kreativitas tuh di bagian entah saya suka foto, saya suka scrapbook, ya zaman dulu ada scrapbook lah ya, suka scrapbook, entah journaling, entah menggambar ilustrasi, itu tuh macam-macam kreativitas yang desain itu saya suka banget, cuman saya nggak tahu saya harus nyalurinnya kemana, gitu, sangat bingung, karena dulu pun untuk kerja S1 tapi mau jadi desainer atau fashion illustration itu, kamu nggak punya basic, ya karena zaman dulu itu basic di ilustrasi itu jarang. Untuk sekolah di Binus School aja itu bisa ratusan juta. Untuk sekolah desain ya. Beda sama The Cafe. Dulu juga saya mau masuk The Cafe, cuman ya itu tadi nggak ada duitnya gitu. Ya. Jadi sampai sekarang pun saya punya kafe, ya sebisa kreativitas saya hanya saya sebagai konten kreatornya aja. Gitu. Paling sama ngedesain-desain tempat saya pengen kayak gini nih, gini, udah sebatas itu aja. Tapi saya pengen tuh yang kreativitasnya saya tuh bener-bener disalurin loh, gitu. Saya pengen tahu caranya gimana ya, karena kan kalau sekarang course-course yang 6 bulan sudah ada, desain juga yang itu ada. Cuman waktu itu mungkin permasalahannya kalau mau kerja pun kamu nggak ada basic desain, kamu nggak ada basic ini, nggak bisa nih kamu masuk di entah di periklanan lah, entah di majalah, entah di mana, itu saya terbatas sama itu aja gitu. Kalau untuk masalah kerjaan akuntansi gitu nggak deh, saya give up banget gitu. Walaupun orang tua saya mungkin dia auditor, tapi ya saya nggak suka gitu loh, nggak mau dipaksa gitu. Jadi saya mau nanya sama Mas Dani, sama Mas Noval, saya harus gimana nih, udah setua ini saya pengen tetap kreatif, saya pengen tetap ada di bidang desain, dengan cara apa ya gitu. Oke, terima kasih. Dulu. Oke. Baik, silakan ditanggapi. Yang pertama siapa? Mas Tok ya? Yeah. So itu atuh. Enggak. Auditor ya. Sama sih sama bapak saya. Bapak saya dulu kuliahnya ini STAN, akuntansi. Iya. Oh. Nah, ini langsung. Jadi ekspektasi awalnya tuh emang saya tuh diminta buat akuntansi. Tapi emang dari awal nggak suka matematika, ngitung-ngitung gitu. Dan tapi waktu pas pendaftaran mah diikutin sih. Ya nggak lulus berarti kan. Nah sebenarnya manajemen itu sebenarnya titik tengah itu saat. Jadi titik tengah ya? Nah, antara ekspektasi orang tua dan juga kepinginan saya gitu. Pengenannya sih lebih ke Bandungnya sih. Tadi emang si posisinya di kayak gitu sih. Dan kalau tadi pertanyaan sebenarnya lebih ke penyalurannya gimana sih sebenarnya? Gimana kita bisa channeling potensinya? Kalau berarti sukanya apa tadi Mbak? Lebih ke ilustrasi atau? Nah, waktu dulu itu memang saya sukanya lebih pengen jadi desainer ya, desainer baju. Gitu. Oh, desainer baju, oke. Okay. Fashion ya, oke. Okay. Cuma udah ganti era kali ya, ngelihat si ilustrasi, pengen jadi ilustrasi nih. Oke. Terus ngeliat Pinterest kan, ya ampun banyak banget tuh dia si gambarnya apanya gitu. Emang saya suka jadi gambar jadinya. Ilustrasi ya. Okay. Kelihatan dari iPad-nya Mas. Oh iya. Kayak gambarnya. Siap. Jadi kalau penyalurannya sebenarnya ya banyak banget ya. Kalau ngomongin konteksnya buat pribadi ya, ini mah
terlepas dari nanti yang akhirnya kita sukai itu ditangkap sama market dan akhirnya menghasilkan dan mungkin jadi bisnis lagi gitu ya. Tapi kalau buat pribadi sebenarnya ya bisa dilakuin aja sih kalau kayak gitu. Kalau contoh lagi misalnya kalau istri saya kuliahnya sastra Prancis sampai S2 lagi. Sekarang ya kita sama kayak gitu, gambar kayak kerjaannya. Ya karena tadi berangkatnya dari seneng gitu. Tapi ternyata tadi ada marketnya, bisa kolaborasi gitu. Intinya sih kalau emang benar-benar suka sebenarnya pun kita tadi ya basicnya atau ada ketidakpedean gitu ya. Sama saya juga ada ketidakpedean sih untuk beberapa hal yang maksudnya yang saya sukain juga gitu. Tapi ketika emang benar-benar suka sih bisa belajar dari apapun sih mungkin ya konteksnya. Dan pun belum, kalau nih saya suka sih ada satu quotes dari yang punya Subuh Family yang ada di podcastnya 30 Days of Lunch. Dia bilang kalau kita berangkatnya dari seneng, itu ya jalanin aja. Kalau belum ketemu marketnya ya jalanin terus aja sampai nanti nyesuaiin temu marketnya. Tapi kalau kita ketemu market udah ngejalanin dan bisnis misalnya gitu ya, marketnya ada, tapi sebenarnya kita nggak suka-suka banget, ya value kesukaan kita dinaikin gitu. Dengan cara ya bisa cari sendiri sih. Misalnya apakah dengan tadi misal ngelola kafe ya, Mbak. Ya apakah misalnya dari sesimpel masang dulu karyanya di kafe gitu, buat bikin pameran kecil ya bisa-bisa aja kan. Jadi intinya sih tadi sih kalau benar-benar suka tuh pasti ada jalannya gitu. Entah kita ketemu orang yang tepat gitu ya, entah kita ya tadi mungkin bahasanya tuh ditemukan lah gitu. Kalau tapi apa masih saya butuh sekolah desain? Kalau desain tuh banyak ya, maksudnya gak cuma ilustrasi loh Mbak, desain tuh lebih ke course aja sih kalau menurut saya sih. Kalau ilustrasi ya, dan banyak banget, ada domestika, ada banyak sih kalau ilustrasi. Saya juga ada kelas. Iya promo. Boleh, Dani? Ya, sudah dijawab sama Mas Tom. Tapi kalau mungkin aku lebih ke ini kali ya, melanjutkan dari Mas Nov, kayak yang tadi bilang apa sih itu namanya tuh, ya tinggal dijalani aja, atau misalkan tadi dari Mbak juga bilang perlukah saya belajar desain atau apa? Seberapa besar Mbak berkorbannya? Karena pasti ada yang harus dikorbankan kan, dari segi waktu, dari segi tenaga, itu pasti udah telak lah intinya kayak gitu kan kalau realistisnya gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, ketika mungkin Mbaknya seneng gitu ya ilustrasi, mau belajar gitu ya tadi kayak sekolah desain atau apa, kalau yakin menurut aku jalanin. Karena kalau ngomongin batasan usia, kita nggak tahu kita juga usianya sampai kapan. Tapi kalau kita ngomongin kita suka, kalau udah kita suka sekarang dan memang itu ya keyakinannya ada gitu. Terus apalagi kalau misalkan didukung dengan ya tadi realistisnya, finansialnya juga ada. Dari segi availability tempat atau apa juga sudah ada, kenapa tidak gitu. Cuman mungkin yang tadi ketika kita ingin berkorban yang lebih, ketika mungkin kayak tadi, aduh ini kenapa ya usia saya mungkin udah segini tapi perlukah saya belajar, boleh gak berkorban usianya dulu gitu. Misalkan kayak yang harusnya mungkin kita belajarnya tuh di 20 tahun, di 18 tahun, sekarang mulainya di kalau misalkan aku sekarang misalnya di 30 tahun gimana gitu. Nah itu kan kayak ada ini kan, tapi kalau misalkan yakin, wes ya apa jalanin aja gitu. Maksudnya lebih ke sana sih, lebih kayak sebesar apa kayak keyakinan kita, seberapa jauh juga pengorbanan kita gitu. Karena ya aku selalu percaya sih, maksudnya kayak apa yang kita jalani dengan sepenuh hati, apa yang kita jalani dengan istilahnya tuh dengan banyak-banyak yang istilah itu nggak nyesel gitu ya, kayaknya akan datang buah manis pada akhirnya sih. Seperti kayak gitu sih akhirnya, kayak gitu. Tapi makasih Mbak telah meyakinkan saya bahwa akuntansi, pilihan saya kan dulu IPS ya, akuntansi, saya ke seni rupa gitu sekarang, jadi kayak oke, baiklah, saya nggak suka ngitung juga sekarang soalnya. Terima kasih. Baik, aku mau ikut nimbrung jawab. Boleh. Sebenarnya ada ini loh, ada grup-grup ya, atau komunitas-komunitas yang ilustrasi ini pada berkumpul dan saling nge-support satu sama lain ya. Mungkin ada apa ya namanya kalau sekarang ya? Ada
ilustrasi. Oh, ilustrasi. Ya. Banyak banget sih sebenarnya. Ya. Dan banyaknya emang bukan backgroundnya seni sih kalau di situ. Tuh. Ya termasuk yang waktu pertama banget ke Bandung ikut komunitas gambar, yaitu emang banyaknya ada sih banyak orang desain juga, tapi banyak juga yang bukan desainer gitu. Iya benar. Kayaknya kalau gitu. aku pikir kalau kita berada di lingkungan yang tepat itu bisa menumbuhkan kita juga gitu. Yeah. Nah, mungkin itu. Cari lingkungannya berarti. Cari lingkungannya, cari habitatnya di mana nih harusnya. Mungkin itu ya. Boleh sih. Boleh. Oh ya, Mas. Oh iya. Ini dikit aja sih, tapi dengan Mbak sekarang ikut ke sini juga itu Mbak udah berkorban waktu, berkorban tenaga untuk bisa kayak penasaran lebih lanjut apa yang Mbak suka sih. So, ya selamat Mbak. Mbak sudah ada di jalan yang benar. Amin. Saya boleh nambahin sedikit. Tadi Mbak Dila ya. Saya takut ini ya, tadi karena saya bahas tentang pendidikan formal gitu ya, takut terjebak gitu di luar sana gitu, karena kan bakal di-share ya nanti ya. Bukan defense juga, cuman ada beberapa bidang di bidang desain itu memang mengharuskan butuh pendidikan formal gitu ya. Maksudnya itu akan menjadi sebuah kualifikasi. Nah kalau di bidang saya karena desain interior, itu tuh nanti akan menyangkut nyawa orang juga gitu. Nah mungkin akan berbeda misalnya dengan graphic design atau dengan tekstil dan lain sebagainya gitu. Jadi dan tidak melulu gitu ya, orang yang melalui pendidikan formal di bidang desain itu dia akan lebih baik dibanding orang yang tidak menjalankan pendidikan formal gitu. Karena bisa saja orang yang masuk ke desain tidak sesuai passion gitu ya, salah tempat gitu, dan juga sebaliknya gitu, orang yang kuliah bukan di desain ternyata tempatnya atau passionnya itu ya di desain gitu. Jadi maksudnya itu hanya sebuah pembagian, tapi untuk beberapa hal itu dibutuhkan untuk kualifikasi. Dan bahkan sebenarnya yang bergerak di bidang atau di industri kita itu kalau yang formal itu sangat sedikit, karena biasanya dibutuhkannya di instansi di pemerintahan gitu. Maksudnya sebegitu banyak ribuan gitu, atau mungkin sudah mulai masuk ke belasan ribu desainer interior gitu, paling yang punya sertifikasi itu hanya 200 orang gitu. Dan maksudnya lebih banyak yang tidak melewati jalur formal itu gitu. Jadi jangan terjebak harus formal ya. Ya karena waktu abis lulus itu kan posisinya saya harus kerja dong gitu. Maksudnya lo udah dapet gelar nih, lo kerja dong. Tapi kan saya nggak mau kerja nih. Betul, gitu dong. Jadi betul. mau daftar kemana sesuai passion saya, nggak ada jalurnya. Iya, gitu. Jadi betul. udah saya nganggur sampai sekarang. Gitu. Tapi tadi yang menarik adalah apakah saya perlu belajar? Kalau menurut saya sih kita perlu belajar kayaknya, tapi jadikan itu investasi, bukan keharusan agar saya menjadi desainer gitu. Tapi untuk investasi kita memperkaya. Begitu. Mantap. Terima kasih Pak Dedi ya. Tadi mau nanya nggak? Oh ya. Siap, boleh. Nama dulu. Oke. Ya, terima kasih. Salam kenal, saya Banu, saya dari Fragment dan juga Rupa Desain. Kalau saya mungkin lebih ke tanggapan. Terima kasih kepada para pembicara atas materinya. Cukup menyentuh dan juga relate gitu ya, karena sebagai background mungkin studi saya dulu itu saya ilmu komunikasi, jadi bukan komunikasi sebagai DKV ya, saya komunikasi itu sebagai ilmu gitu. Jadi cukup berbeda, dan saya merasa relate juga dengan topik hari ini, bahwa mungkin saya ini salah satu orang yang akhirnya menyintas kali ya gitu, masuk ke dalam kolam ekosistem desain gitu. Tapi ada kurang lebih 2 poin ya, masing-masing. Mungkin dari materinya Kak Dani tadi, saya tertarik sekali dengan slides yang menunjukkan bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri gitu ya. Dimana kalau ketika saya dulu kuliah, saya belajar komunikasi intrapersonal, itu sebuah metode buat kita memahami apa yang kita mau dalam diri kita ini gitu, bahwa di dalam diri kita ini ada beberapa layer kepribadian lagi lah gitu, dan mungkin itu punya keinginan masing-masing, dan ya komunikasi intrapersonal itu menjadi metode buat kita bisa cari titik kompromi atau tengah gitu ya dari diri kita gitu, dimana lewat
mengenal diri kita itu kita bisa memahami potensi gitu, memahami potensi diri kita bisa sampai sejauh apa sih gitu. Kita nih kayak aku misalnya mungkin sebagai lulusan ilmu komunikasi yang bisa saya lakukan adalah mengorganisir acara diskusi misalnya gitu. Tapi saya tidak bisa saya tidak bisa menjadi desainernya, menjadi crafternya itu saya tidak bisa gitu. Karena saya berangkat akhirnya mungkin terjun ke kolam desain itu sebagai entusias gitu. Jadi bukan sebagai desainer tapi sebagai desain entusias. Mungkin itu refleksi pertama saya gitu. Tapi bukan tapi mungkin fase berikutnya adalah ketika kita mengenal potensi, kita akan memahami batasan gitu. Bahwa saya sebagai seorang individu, saya punya batasan gitu, dan saya merasa tangan saya ini nih kurang apa ya, craftsmanship-nya kurang gitu lah gitu. Jadi saya merasa gak bisa sih maksain, walaupun saya desain entusias, saya suka dengan beragam visual, apalagi mungkin saya tumbuh besar di kota Bandung ini juga yang dinamika visualnya itu juga cukup hidup. Saya rasa saya memiliki keterbatasan untuk meng-create visual yang seperti itu gitu. Nah, tapi sekarang mungkin akhirnya masuk ke slides yang tadi Mas Nov ya gitu, bahwa tadi ada kreativitas itu tanpa batas, tapi tadi ada poin 2-nya, keterbatasan atau batasan itu jadi pemantik kreativitas gitu. Nah, dengan saya menyadari batasan saya gitu, saya menjadi kayak, oh mungkin porsi saya atau peran saya tuh bukan, ya nggak harus dipaksain menjadi desainer, saya bisa saja menjadi support sistemnya lah gitu, dari ekosistem ini gitu mungkin ya gitu, dimana tapi saya lagi-lagi mungkin juga masih masa pencarian ya terkait saya mau jadi apa dengan keilmuan saya ini di ekosistem desain. Tapi dua presentasi tadi kayak menjadi refleksi lah buat saya bahwa oh mungkin jalannya sudah benar, tinggal tadi kalau kata Mas Dani mungkin kayak dalemin lagi aja gitu, cemplungin misalnya ini kolam nih udah masuk dulu aja lah gitu, tenggelamin dulu, nanti juga mungkin akan ketemu hal-hal menarik lainnya atau kolam-kolam lainnya mungkin saling terkoneksi satu sama lain. Mungkin itu sih dari aku, terima kasih. Terima kasih Pak Banu ya. Mau ditanggapin? Dani. Enggak. Oke. Oh, udah ini waktunya udah mepet bro kan? Udah habis kan? Gue ngerentalnya nggak lama nih. Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin terakhir atau tidak ada? Oh, oke, siap, boleh Ibu negara ya. Negara. Udah waktunya habis masih bisa kan? Maaf. Oh, masih bisa ya. Saya dapat ini ordal. Kenalkan aku Ala, tim kreatif dari Pranala Associates. Itu tim kami adalah arsitek, studio arsitek di Bandung. Hari ini saya datang sebagai penonton aja ya Bapak ya. Kalau saya beda, saya jurusannya hubungan internasional. Dulu belajar tentang perang. Masuk ke dunia desain, alhamdulillah ketemu suami, alhamdulillah ya gitu. Ini menarik sih tadi, banyak ya obrolan-obrolan yang bilang kayak, aduh aku kayaknya salah jurusan nih, aduh aku kayaknya gak di sini. Kalau aku malah ngerasa saya bersyukur masuk kuliah hubungan internasional dan malah jadi tim kreatif di arsitek. Karena mungkin saya kuliah di HI Unpar dulu, sempat di Jepang juga sekolah. Pas tahun ke-5,5 tahun saya belajar hubungan internasional, belajar perang. Jadi dulu kalau saya yang di sini di arsitek ngomonginnya tentang bangunan dan tentang logo, tentang branding. Kalau di zaman saya kuliah saya belajarnya ngitung. Misalnya Amerika nih punya berapa nih kapasitas pesawat, kita punya carrier, nggak buat pergi perang, itu kerjanya kayak gitu. Dulu saya sempat mikir sih, ini kayak saya kok kayak salah jurusan ya gitu. Tapi itu nggak sampai gede kok, cuman dikit aja, cuman kayak kepikiran pemantik kecil-kecil gitu. Tapi setelah saya masuk ke dunia desain, saya masuk sebagai copywriter, kemudian menjadi di bagian branding, kemudian akhirnya masuk ke arsitektur. Saya ngerasa justru apapun knowledge saya yang jadi basic knowledge saya, yang saya belajar, itu bekal untuk saya bekerja sih. Jadi kayak terutama kalau ngobrol sama klien sih, jadi bisa kayak lu tahu nggak sih kalau di Jepang tuh dulu kayak gini loh gitu. Jadi kayak trivia banget, jadi Wikipedia berjalan gitu.
Itu karena akumulasi knowledge saya waktu di kuliah di HI Unpar waktu itu, saya 5,5 tahun akhirnya saya bisa ngobrol dengan orang lebih mudah, dan itu sangat membantu di pekerjaan saya, terutama sebagai content writer. Karena sebagai writer kita harus tahu banyak ilmu, lintas disiplin, multidisiplin, dan harus ngobrol sama siapapun, mulai dari researcher kayak Rika, sampai Tufel, interior, sampai orang-orang random di jalan pun kita kadang-kadang bisa ngobrol sama mereka, karena itu yang nge-feed kita. Dan pada akhirnya itu kembali lagi yang tadi Dani bilang, jadi rasa ya. Ketika kita ketemu sama orang, ketika kita mengakumulasi knowledge, pada akhirnya semua itu akan menjadi rasa yang akan menjadi pupuk bagi kita untuk di profesi ini gitu. Terutama kalau dunia kreatif kan sangat intuitif tapi logis, tapi di tengah-tengah gitu. Gimana nih in between nih hidupnya nih, bingung gitu kan. Jadi menurut saya apapun itu jurusannya, ketika kita masuk ke dunia kreatif, mungkin ada yang perasaan gak suka, karena jujur aja saya gak suka statistika sosial, sampai sekarang jelek gitu kan. Tapi pada akhirnya saya pakai juga karena saya butuh pakai buat data ketika waktu saya kerja sebagai content writer. Nah itu menurut saya apapun itu jurusan kita di sebelumnya, apapun kita pelajari, pada akhirnya ya itu akan membentuk diri kita yang sekarang di industri kreatif ini maupun di profesi-profesi yang lain gitu sih. Tapi saya nggak nyesel kok kuliah HI 5,5 tahun hitung perang-perang. Thank you. Terima kasih. Ya makanya dinikahin juga ya. Yes. Emang semenarik itu guys. Oke, iya jadi kayaknya kata-kata tadi sudah cukup merangkum juga ya, maksudnya tentang rasa bagaimana semua kapabilitas yang kita punya bisa diekspansi gitu ya, dan bisa di channeling dan bisa di aktualisasikan gitu, dan ya mungkin dulu juga pas aku sendiri bikin terms spaceless ada gitu ya, sekat-sekat itu tuh biasanya jadi jadi pembatas yang membatasi diri kita gitu ya. Terkadang kita jadi terpenjara juga gitu sama diri kita sendiri. Padahal begitu luasnya disiplin ya, inspirasi, jalan-jalan kemana, wah itu kita harus belajar jadi penerima yang baik mungkin ya ke depannya gitu. Ya aku pikir Desus ini sangat sangat fulfilling mungkin ya bagi saya sendiri, mungkin insya Allah buat teman-teman juga. Aku sudahi dulu sesi ini. Terima kasih semuanya yang telah berkontribusi, bersuara dan mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi di jam 4-an ya dengan topik Human Brand Model bersama Bayu Rengga dari Pot Branding House ya. Ini antek-anteknya udah ada di sini, saya lihat. Saya juga ya sebenarnya. Oke. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan ya sampurasun.